Hello beautiful souls, balik lagi sama Supero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di Pika Card Reading lagi. Hari ini judulnya adalah Hello Juni 2021, alias apa yang akan terjadi di hidup kamu kira-kira di bulan Juni 2021. Ini bukan ramalan kosong doang, tapi ini aku memang melihat dari intuisi aku of course, tapi juga memang dari kira-kira energi kalian seperti ini akan membawa kalian nanti ke bulan Juni seperti apa. Jadi kalau memang ada sesuatu yang jelek, ini adalah waktunya kamu untuk memperbaikinya, atau bukan memperbaiki sih, tapi lebih mengubah energi kamu ya. Kamu tahu lah lifestyle-nya kamu, cara berpikirnya kamu, cara bertindaknya kamu seperti apa saat ini. Dan kalau memang kelihatannya kurang bagus di Juni, nanti kita akan kasih saran gimana supaya lebih baik gitu. Jadi sebenarnya ramalan itu atau tarot itu bukan sekedar ramalan, tapi memprediksi dari energi kamu yang sekarang gitu ya. Jadi prediksi aja, bukan 100% nyata ya. Oke, jadi untuk jaga-jaga sih sebenarnya lebih kayak gitu. Oke, seperti biasa nanti ada 3 pilihan kartu. Aku akan melihat dari gelang-gelang ini kalau memang kalian membutuhkannya, tapi biasanya aku tetap akan nyuruh kalian untuk berintuitif dengan cara tarik nafas, mulai banyak doa, mulai dari sekarang. Aku pun juga tadi sudah meditasi singkat. Oke, aku akan melihat nanti pakai tarot, tapi seperti biasa aku akan mulai menarik energi kalian dari sini, mumpung masih fresh banget aku dan kamunya. Jadi yuk mulai dari sekarang kita banyakin doa. Tarik nafas minimal 3 kali, baca doa singkat atau sesimpel ya kayak bismillah, atau dalam nama Tuhan Yesus, atau ya whatever it is ya. Gimana caranya kamu berkoneksi sama your spiritual guide, your higher self, something like that. Alright teman-teman, pile number 1 dan khusus pile number 2, and this is pile number 3. Okay. Bottom of decknya di sini. Oh my god, it's time to make action, to take action. New Moon in Aries. Wow, ini saatnya kalian udah hap. Ayo, bulan Juni itu ada si Gemini, tentang komunikasi, tentang berpikir, tentang logik, dan juga nanti langsung memang seperti Aries ada fire sign yaitu Leo yang memang hap banget, karena memang ininya sun, matahari, rules by sun. Jadi memang kayak dia bener-bener kayak energik banget. Dan ternyata benar, kamu dapat sign-nya ya. Kamu harus ngelakuin apa yang menurut kalian benar. Jadi yang menurut kalian benar tapi kalian gak lakuin, bulan Juni diharapkan ayo lakuin gitu loh. Karena kalau nggak ngelakuin, apapun yang kalian mau nggak akan terjadi. Dan ini yang kelihatan langsung setelah si New Moon in Aries. Your dreams need a practical plan, yang artinya memang apapun yang kalian lakuin, kalau kalian nggak lakuin ya nggak akan terjadi. Walaupun kamu udah dreamsnya, wah dreams big, nggak ada ngaruh sama sekali. Oke? Terus selanjutnya aku akan melihat dari sini deh. Oke, pile number 1, 2, and 3, what happened di kamu di bulan Juni 2021. Yang kangen Roro maaf ya, Roro lumayan lama vakumnya karena ada beberapa yang harus Roro lebih prioritaskan dibandingin tarot 1 bulan ini. Oke, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Mulai dilihat nih apa sih gitu ya. Dengan bottom of the decknya ada gentleness, be kind to yourself and others ya. Honor your gentleness, speak words of love. See, speaking, ngobrol, berkomunikasi, karena memang di Juni adalah pertama-tamanya bulan si apa namanya tadi tuh, Gemini itu communication ya. Berpikir yang enak, ngobrol yang enak juga, jangan terlalu banyak emosi gitu. Harus lebih gentle sama diri kalian dan sama orang lain. Kayaknya sih itu sih yang diharapkan supaya lebih baik kamunya nanti. Oke, selanjutnya pile number 2. Oh my god, 1, 2, and 3. What happened di kamu di bulan Juni 2021. Juni 2021. Wah, lincah banget ini. Banyak, udah lama aku nggak ini, jadinya semua energinya ketumpah di sini. Oke, pile number 1, 2, and 3. Here we go.
apa yang akan terjadi sama kamu di Juni 2021. Bottom of decknya ada appreciation. Yes, ini seperti the gentleness, appreciation. Apresiasikan diri kamu, apresiasikan orang-orang yang memang baik sama kamu, support sistemnya kamu, be gentle. Wah, ini kuning-kuning juga. Aku ngeliatnya memang jangan terlalu stres, jangan terlalu gimana-gimana. Tapi ya udah, lakuin aja yang terbaik karena di sini ada it's time to take action. Ya, aku ngeliatnya sih kayak gitu. Coba kita lihat if secara emotion nanti kamu akan seperti apa. Pile number 1, 2, and 3. Juni 2021. Oh my god. Gila, udah lama banget gue nggak megang kartu. Kayaknya kartuku juga kangen. Kalau anjing tuh istilahnya tuh yang kayak kepak-kepakin buntutnya gitu kali ya, terlalu excited. Oke, pile number 1, 2, and 3. Tapi aku udah nges ini gimana sih emotionnya kamu. Terlalu semangat juga, tapi ada juga yang semangatnya tuh nggak ngerti mau ngapain. Karena ini kayak kehilangan arah gitu. Tuh, imagination seperti dreams tadi. Yes, aku ngeliatnya memang terlalu banyak harapan, impian, terlalu banyak yang mau dilakuin, tapi jadinya menurut aku malah jadi kayak kehilangan arah. Aku sih ngeliatnya kayak gitu, banyak dari kalian yang seperti itu. Tapi nanti kita cek. Karena ini aktif banget, kalau kamu lihat ini jarang banget aku ngerasain seaktif ini kartu aku. Oke, here we go. Pile number 1, 2, and 3. Freedom. Oh my god, yes. Kamu dari tadi tuh freestyle melulu ininya, jumping cardnya freestyle. Wah, kemana-mana segala macam. Oh my god, yes. This is you. Baik buruknya nanti kita lihat, karena freedom juga kadang-kadang kalau memang terlalu pengen free, gak mau ada aturan juga jadi salah gitu loh. Tapi nanti kita lihat. Satu lagi, jangan terlalu cepet sama aku. Kita akan melihat lagi karena aku pengennya yang pakem banget gitu. Oke. Here we go. Nanti yang lain kita akan cek dari yang lain juga. Tapi ini aku akan lihat dari sini sambil aku mau ngambil energi kamu. Pile number 1, 2, and 3. Kan, lihat deh. Kan gila banget. Oke, menurut aku cukup. We are soulmates. Wow, yes, ini ngomong tentang others, other people, ngomong tentang your tribe, searching for soulmate dan soul family juga. Aku ngeliatnya sih seperti itu. Nanti kita akan melihat dari yang lain juga. So ya teman-teman, this is pile number 1, 2, and 3. Kamu bisa cek dari sekarang kalau memang nggak butuh yang namanya bantuan warna-warni, silakan cek dari sini. Tapi memang kalau kalian butuh untuk menyelaraskan energi kalian, lebih pakem gitu mau milih yang mana, ini adalah pile number 1. Aku akan pilih langsung yin and yang. Wow, awalnya langsung yin and yang. Oke, pile number 2, this is rose quartz and amethyst. Dan pile number 3, apa ini? Oke, ini adalah amethyst dan black lava stone. Ini untuk rebirth, ini untuk kayak percaya sama ini untuk gentleness, lebih kayak gentleness untuk gentle to yourself dan ke hidupnya kamu, lebih percaya sama Tuhan, lebih kebuka hati dan crown chakranya, jadi cakra keempat, cakra hati dan cakra ketuhanan, cakra keimanan ini bisa kebuka. Ini cakra keimanan dan cakra pertama, jadi kayak kamu lebih pakem sama diri kamu untuk rebirth. Ini bisa untuk pakai yang ini. Ya, seperti biasa ini semuanya ada di Instagram aku di spero_roro. Instagram aku itu silakan cek aja spero_roro, nanti keluar kok. Ya, ini harganya 200 ribuan, udah dapet 2 jenis gelang. Silakan konsultasi ke aku memang kalau kamu membutuhkan ya. Jadi kristal tuh bagus untuk aksesoris, tapi juga bagus banget energinya buat bikin kita lebih seimbang ya. Karena energinya juga energi dari Tuhan, dari dalam tanah ini. Jadi sangat-sangat murni, nggak ada pakai musrik apapun, pakai mantra apapun, pakai spelling apapun, nggak ada, murni dari tanah. Jadi kalau kamu lihat memang warnanya juga aneh-aneh. Ini nggak semua ungu banget. Aku memang carinya yang bener-bener no coloring, no dye color. Ini semuanya ya warna aslinya ya. Jadi
so unique, dan so powerful. Oke, teman-teman, ini adalah file number 1, 2, and 3. Silahkan dipilih pakai intuisi, banyakin doa, boleh di pause kalau memang kalian membutuhkan. Oke, aku mulai dari sini ya teman-teman. Ini nomor 2 dan nomor 3. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si gelang yin and yang. Ini untuk menyelaraskan menyelaraskan diri kamu yang mau berusaha untuk shadow work ya, rebirth, tapi rebirthnya itu dengan cara shadow work, yaitu melihat atau mengintrospeksi diri kalian dan mengikhlaskan segala bentuk kenegatifan kalian, misalkan kebodohan kalian, zaman jahiliyah kalian naif banget, hal-hal yang buruk, kalian juga mungkin mau berhijrah, kalian pengen bertobat yang luar biasa, bisa pakai ini. Ini juga untuk yin and yang itu penyeimbang. Kalau kamu ngerasa istilahnya tuh sering melakukan hal-hal yang gak baik, kedagingannya luar biasa, bisa pakai ini supaya lebih seimbang, supaya angelic side-nya kamu lebih keluar. Untuk yang ngerasa soulmate atau hubungan twin flame-nya juga terlalu berat, bisa pakai ini untuk menyelaraskan. Dia maunya apa, gue maunya apa, bisa pakai ini. Jadi lebih kayak penyeimbang, tapi penyeimbang sisi baik dan sisi buruknya kamu, bukan kayak 7 cakra. Bedanya seperti itu. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi nanti kalian bisa konsultasi ke aku di Instagram aku kalau memang kalian mau beli. Ya, nanti aku akan kasih saran dari cerita kalian. Ya, harganya 200.000 aja teman-teman, udah bisa dapat 2 jenis gelang. Oke, here we go teman-teman. Kita akan melihat balik lagi sama video Roro yang pastinya banyak ribut karena aku tinggalnya di kampung gitu ya, jadi knalpot juga masih boleh yang suaranya bising segala macem. Oke. Apa yang akan terjadi sama kalian di bulan Juni teman-teman? Banyakin doa. Tadi kita udah sambil ngobrol, jadi aku udah ngambil energi kalian, udah enak. Here we go. Overall baik, to be honest. Overall baik. See, dari awalnya udah dapat the strength. Yes, bulan Juni pasti the strength itu kan lambangnya Leo. Nanti bulan Juni juga, akhir-akhir Juni juga kita masuk ke negerinya atau istilahnya tuh medan perangnya si Leo. Jadi memang yes, ini ketarik banget energi Leo di kamu. And then di sini ada Ace of Wands, yes, Leo lagi. Wow, you are so good, so powerful di bulan Juni. Aku ngeliatnya seperti itu. And ada the Knave of Pentacles. Wow, sweet. Oke teman-teman, bottom of decknya gue lupa. Ada Four of Swords. Yes, kamu kalem banget. Sword ini lambangnya Gemini, dan ini lagi ada di Gemini banget nih kita saat ini. Di Juni awal juga Gemini banget. So, aku ngeliatnya kamu aku ngeliatnya kamu happy banget. Happy dalam arti gini, ini the Knave of Pentacles ini kesatria ya, maksudnya apa namanya tuh? The Knight ya, Knight. Di sini the Knave namanya ya, the Knight of Pentacles. Di sini ada Four of Swords yang melambangkan tidur, yang melambangkan santai. Oke, aku ngeliatnya kamu kerja, kamu beraktivitas, kamu ngobrol sama orang, kamu mobilitasnya juga ada. Cuma ya udah, abis itu mau itu jelek, mau itu tidak bagus, ya kamu bukan santai dalam arti apa, tapi kayak kamu merelakan dalam arti oh ya udah, gue emang cuma bisa sampai situ. Aku ngeliatnya seperti itu karena di sini ada kekuatan, the strength. Di sini juga ada Ace of Wands yang menunjukkan kamu tuh bener-bener punya satu pemikiran baru yang membuat kamu bergerak lagi, mempunyai strategi yang baru, mempunyai cara bertindak yang baru, kamu punya aktivitas yang baru. Aku ngelihat di bulan Juni kamu punya lifestyle yang baru, kamu punya habit atau punya semacam hobi yang baru. Please kasih di komen kalau memang bener ya, ada yang hobi baru, ada yang kerjaan baru, ada yang punya satu circle pertemanan yang bikin kamu tuh bisa berpikir sesuatu yang baru, atau cara bertindak kamu jadi baru. Pokoknya ada something new, atau bahkan kamu punya gebetan baru, who knows. Pokoknya something new atau someone new ini ada banget di bulan Juni 2021. Kalau kamu belum ngerasa sekarang ada yang baru, yes, of course, karena ini beluman bulan Juni. Tapi ada beberapa yang sudah mulai kelihatan percikan-percikan, yes, kayaknya aku bakalan dapetin sesuatu yang baru. Ada banget, atau ada yang mau mulai kayak melakukan sesuatu yang baru. Misal,
Kayak aku kemarin dietnya itu dari diet, caranya itu aku, defisit kalori, kalau sekarang aku nggak defisit kalori doang tapi plus olahraga. Nah itu sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, gimana caranya aku dapetin, gizi yang seimbang tapi juga, turun berat badannya ke berat badan yang ideal. Nah itu sesuatu yang baru. Nah ini mungkin salah satunya aku gitu loh, istilahnya gitu. Jadi aku di bulan, kemarin bulan April, Mei ini aku ngerasain ini. Nah sekarang kamu ngerasain ini, sesuatu yang baru, aku ngeliatnya seperti itu. Kamu sekarang, dapat kesatria juga, tapi kesatrianya itu adalah kesatria yang lelet, yang lambat, kesatria Pentacles. Apakah kamu lambat? Mungkin memang kamu lambat, tapi aku melihatnya kamu itu lambat bukan sekedar lambat, tapi kamu lambat karena kamu tahu potensi diri kamu sampai mana. Kamu tahu kamu tuh, memang kuatnya kerja sampai gimana, ya. Kamu tahu gimana cara ngedeketin orang sampai segimana ya banget effortnya, misalkan kayak gitu. Kamu tahu dietnya, kamu kuat sampai diet yang kayak gimana, something like that. Aku ngeliatnya tipe-tipenya seperti itu. Kayaknya aku, mendengar suara azan, kita azanan dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aku ngeliatnya sih memang bener-bener kamu tuh udah tahu, porsinya kamu. Kata-kata yang dari tadi mau keluar dari mulut aku tuh porsi. Jadi kamu udah tahu porsinya kamu. I mean like ada orang yang kerja 3 jam tidak ngomong dan tidak pakai, apa ya, tidak pakai headset dengerin lagu, nggak ngobrol sama sekali, nggak pipis sama sekali, bahkan nggak minum sama sekali bisa. Tapi ada orang yang memang kalau bisa dengerin lagu atau sesekali sambil ngobrol atau sambil ngemil, istilahnya kayak gitu. Nah kamu tuh udah tahu porsinya kamu seperti apa, dan kamu tidak lagi mengcompare atau tidak lagi, melihat orang lain sebagai timbangannya kamu. Kamu tahu, oh my god, kamu tahu baik buruknya kamu. Yes, ini nggak ada aku, jadiin drama tadi waktu, aku berhenti, nanti pakai gelang, nggak sadar, no, ini tiba-tiba berasa aja. Yes, kamu tahu kekurangannya kamu tahu kelebihannya kamu tahu gimana strategi perangnya kamu gimana nanti, karena kamu udah tahu nih apa yang harus kamu show up ke orang lain, mana yang kamu harus, apa ya, turunkan. Misalkan kamu tahu gue tipe yang kalau kurang tidur, karena di sini ngomong tentang tidur ya, Four of Swords. Kalau gue tipe, orang yang kalau kurang tidur gue bakalan moodnya jelek dan gue bakalan susah untuk bergerak. Gue bakalan, jadi nggak kuat, karena di sini ada the strength. Kamu jadi nggak kuat kalau kamu kurang tidur dan kamu nggak bisa bergerak. Nah mungkin kamu ngerasa seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu butuh tidur. Ini persis banget kata-katanya seperti Ivan Gunawan. Dia itu nggak mau ngambil job kebanyakan, karena dia butuh tidur minimal 1 hari 5 jam yang deep sleep, dan itu harus, tidur malam bukan tidur siang. Jadi waktu dia punya acara sahur, dia berhenti di tengah jalan walaupun sebenarnya kontraknya bagus gitu ya, duitnya gitu, cuannya oke. Tapi dia tahu investasi dia yang paling besar adalah di tidur. Kalau enggak dia bakalan nggak enak moodnya 1 hari full. So yes, dia putus kontrak baik-baik. Nah ini, aku ngeliatnya kamu juga seperti itu. Apapun yang kamu lakuin, misalkan kamu lagi ngejar orang, atau kamu lagi ngejar karir, atau bahkan kamu lagi ngejar, ngejar untuk, jadi lulus PTN, lulus apapun gitu. Tapi kamu tahu, yang gue butuhin tidur. Kalau memang waktunya tidur dan udah lelah, kamu tidur. Atau ya sesimpel bukan tidur, I mean like istirahat. Misalkan kamu tahu effortnya kamu udah sampai sini doang, gue nggak mau ngejar yang keterusan nih di kerjaan gue, atau di job desk gue, atau di, pertarungan cinta gue tahu gue sekarang waktunya untuk diam atau bahkan mundur. Ya udah, lo mundur. Aku ngeliatnya kamu udah tenang dalam hidup kamu tahu juga gimana harus memproyeksikan diri kamu, ya, kapan gue harus mundur, kapan gue harus melakukan sesuatu yang gue suka, mana yang harus, seperti angel, maksudnya berbuat baik. Jadi kayak the love of take and give di dalam diri kamu, dan ke orang lain juga kamu udah seimbang. Kamu nggak mau too much effort, tapi kamu juga nggak mau, too much, istirahatnya gitu. Oh my god, ini super banget Juni untuk kamu pile number one. Aku ngeliatnya kamu super bijak. Kamu lelet bukan karena kamu lelet, karena kamu tahu porsi gue mungkin emang cuma bisa lari-lari kecil, gue nggak bisa bergerak kuat. Mungkin kalau misalkan kayak lagi diet gitu atau lagi olahraga, beberapa orang ada yang ngomong, Ro, itu cara skippingnya kamu masih terlalu lelet. Aku bales, lah daripada enggak sama sekali, gue masih bisanya segini, gue nggak mau terlalu cepet. Kenapa? Karena skipping itu juga kalau terlalu cepet tapi nggak rutin, itu yang ada malah nyakitin diri sendiri, minimal sakit di daerah betis.
Aku masih bisa kuat segini, ya udah gue lari-lari kecil aja. Nah ini aku ngeliat kamu tuh nggak peduli apa kata orang. Kalau kamu memang cuma bisa larinya segini, ya udah lari segini. Kamu tahu dunia kamu tahu goalnya kamu, tapi kamu tahu kamu juga nggak bisa cepet meraih goalnya kamu, but it's okay. Nggak semua orang dalam satu waktu langsung bisa ngejar impiannya. Ada orang yang butuh proses, and just enjoy the process. Kamu ngerasa kayak gitu loh. Oh my god, ini bagus banget, to be honest, ini bagus banget. Ini di tengah-tengah center of the readingnya kamu, karena udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Di sini ada the dove, burung yang super putih, dan di sini ada 2. Kamu tahu memang kamu tuh mataharinya kemana, kamu tahu kamu mau ngejar apa dalam hidup ini, kamu tahu gimana cara ngejarnya, dan kamu bersih. Bersih dalam arti kamu udah nggak lagi mengcompare atau mempertimbangkan orang lain dalam hidup kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu, bagus banget, super banget. Dan yes, kamu ngerasa ya it's time to take action, tapi kamu juga ngerasa gue juga harus gentle, gue juga harus lembut sama diri kamu. Kalau kamu lihat di sini ya, ini kayak kamu, dan di sini ada kayak higher self-nya kamu, seperti angelic ya, seperti angel istilahnya kayak gitu. Kamu tahu gitu, kamu juga harus lembut sama diri kamu, walaupun kamu juga harus bekerja keras, kamu juga harus kuat dalam melihat hidup ini gitu loh, memperjuangkan hidup ini. Tapi kamu juga nggak bisa kalau kamu terlalu kuat. Ini pas banget seperti apa yang tadi kita ambil. Kamu boleh lihat di depan kalau kamu tadi nggak ngeliat sesi ini, karena ini sesinya seru banget. Kamu harus mengapresiasi diri kamu, appreciation. Kamu mengapresiasikan orang lain yang kamu suka, mungkin bos kamu juga atau orang yang kamu suka, something like that. Tapi kamu juga harus mengapresiasikan diri kamu, gentle. Dan di sini ada freedom. Yes, ini waktunya tidur, kamu free yourself. Ya udah, ya memang banyak salahnya, mungkin banyak jeleknya juga yang gue lakuin, belum full banget tadi. Cuma bukan berarti gue juga harus jor-joran gitu. Ada waktunya tidur, ada waktunya istirahat, ada waktunya juga kerja, waktunya main ada juga gitu loh. Aku ngeliatnya kamu udah mulai bijak ke arah situ, and ini super banget. Oh my god, gue berharap suatu hari nanti gue bisa jadi pile number 1. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau udah tidur mulu aku, tapi kalau udah kerja mulu sampai lupa tidur. Dan ini yang bikin aku sering kena tipes, dan itu nggak bagus. Oke, kita lihat teman-teman dari yang lain. Oh my god, apa yang akan terjadi sama kalian di bulan Juni 2021? Oke, your commitment is being tested. Wow, komitmen. Yes, komitmen untuk apa? Untuk berjuang dalam hidup kamu, untuk tahu sebenarnya kamu tuh apa sih, kamu tuh harus kayak gimana sih. Kamu tuh, aku ngeliatnya masuk ke negeri yang baru yang tadi aku bilang. Kamu punya lifestyle yang baru, kamu punya satu pemikiran dan satu action yang baru, olahan otak kamu yang baru. Gimana sih caranya supaya mengejar impian kamu, gimana sih caranya mengejar cinta kasihnya kamu kalau kamu jomblo, apapun itu, mengejar karir kamu atau apapun itu, kamu tahu. Tapi kamu tuh lagi ditanyain sama semesta, atau ditanyain sama gebetan kamu, mungkin pasangan kamu, atau sesimpel dilihat sama guru atau dosen kamu, sama atasan kamu. Ini bener nggak sih orang bener-bener sekarang itu lagi baik, apa nanti sebenarnya melempem lagi? Nah, aku ngeliatnya di sini sekarang kamu komitmennya lagi dites sama orang-orang sekitar kamu, sama diri kamu sendiri, sama Tuhan semesta alam gitu loh. Jadi saran dari aku, mulai sekarang sampai nanti ke depannya, bukan bulan Juni doang, tapi dari sekarang sampai seterusnya, yang kamu lakukan baik, lakukanlah terus-terusan baik. Jangan sampai kayak udah baik terus melempem lagi. Nanti kalau udah down, kamu udah tahu, udah menyesal, nanti kamu baru baik lagi. Jangan. Balik lagi seperti gelang ini persis banget seperti gelang yang tadi aku bilang. Kamu harus tahu kapasitas kamu seperti apa. Kamu tahu kamu banyak sifat buruk, kamu tahu kamu punya lifestyle yang buruk, tapi jangan sampai ini mendominasi diri kamu. Kamu juga harus tahu gimana caranya mengubah diri kamu menjadi lebih baik. Walaupun kamu tahu manusia itu dualitas, nggak mungkin baik doang gitu kan. Oke, lanjut lagi. Tadi ada tukang tahu bulat, kagak selesai. Kalau kamu tahu, ini lebih dari setengah jam, udah ngelebihin azan maghrib tadi nih aku breaknya. Oh my god. Alright, jadi yes, lakuin yang terbaik teman-teman, yes. Karena aku ngeliatnya gini, banyak banget dari kalian, ini berasa banget soalnya, banyak banget dari kalian yang ngerasa kayak, aduh gue udah ngelakuin segala macam, gue udah bergerak, gue udah bikin ide, gue udah bikin kreasi, gue udah bikin lifestyle gue berubah semuanya, yang Kak Roro bilang, yang semua orang bilang udah gue lakuin, tapi kok kayak beloman dapet apa yang gue mau. Yes, aku ngeliatnya seperti itu, karena memang
balik lagi, semesta ini dan higher self-nya kamu pengen kayak kamu bukan hanya bergerak, bukan hanya take an action, tapi kamu juga disiplin di actionnya kamu itu, disiplin di setiap yang apapun yang kamu lakukan, dan juga kamu juga gentle sama diri kamu, sama orang lain. Buat apa kamu tuh kerja, buat apa kamu suka sama orang, kamu kejar orang itu, tapi kamu itu gak gentle, gak lembut sama diri kamu, gak lembut sama orang lain, kamu gak taking care, kamu nggak appreciation orang itu, love language yang kamu nggak keluar, nggak ketahuan sama orang itu nggak akan berhasil. Sama kayak kamu kerja, gampangnya gitu deh, nggak usah kamu ngomongin tentang suka sama orang lain, gampangnya aja kamu kerja atau kamu sekolah. Kalau kamu nggak kelihatan sama dosen kamu, sama guru kamu nggak kelihatan kinerjanya sama atasan kamu atau sama timnya kamu mau kerja setengah mati pun, ya orang lain pasti mikirnya, oh ya udah ini job desk-nya dia doang, ya udah ini kewajibannya dia nyari bikin presentasi, kerja, sekolah yang benar, bikin PR, ya udah just it. Tapi ketika kamu juga memang lebih baik sama orang, teamworknya kamu juga bagus, kamu juga dengan kutip caper, cari perhatian, tapi caper yang secara positif, kamu memang juga loyal ke orang-orang, kamu kelihatan, kamu showing up apa yang baik dari diri kamu komunikasinya juga oke, kamu juga baik dalam arti kamu juga take and give-nya ke mereka juga bagus, dan kamu apresiasikan diri kamu juga nggak kasar sama diri kamu, kerja mulu, enggak, tapi kamu memang jadi orang yang baik, kamu pasti jadi role modelnya orang-orang. Dan ini yang semesta mau, yang ini yang atasan kamu mau, yang ini nih, komitmen ini yang pasangan kamu mau, pengen punya orang yang seperti kamu, yang benar-benar punya komitmen untuk melakukan hal yang baik, bukan hanya satu dua kali. Aku kelihatan seperti itu. Wow, bagus banget, ini udah ngelakuin segala macam, terus sarannya kamu komitmen. Oh my god. Selanjutnya, see, balance ini pas banget. Balancing diri kamu yang baik dan yang buruk. Gimana cara kamu kerja? Tadi mana kerja? Nih, cara kamu kerja, caranya kamu kuat. Tapi gimana caranya kamu kuat dan kerja? Kamu juga harus tidur yang seimbang, tidur yang enak. Kamu gimana caranya juga beraktivitas, kamu juga butuh tidur. Ini sama seperti effortnya kamu kalau kamu mau sekolah, mau kerja, mau apapun, mau mengejar cita dan cinta apapun itu, kamu juga butuh tidur, kamu juga butuh relax. Karena di sini Four of Swords juga bukan ngomongin tidur aja, tapi bulan Juni diharapkan kamu juga balance. Ya, take time to relax, indulge a little more or less, set boundaries with your work, See, bukan hanya kerja, tapi ada bondingannya, ada ikatan, ada satu tribe atau ada satu coworker yang memang bagus gitu loh. Kamu sama coworker yang lain, sama teman-teman kamu yang lain, kamu bikin teamwork yang oke, dan ini yang orang lain mau. Kamu mau deketin orang pun juga seperti itu, mau orangnya apapun, klien kamu, vendornya kamu, supaya tektokannya enak dalam bekerja, timnya kamu di sekolah, bahkan kamu kamu sebagai dokter atau dosen, kamu juga gimana caranya ke klien atau pasien kamu, ke muridnya kamu, atau bahkan malah pasangan, gimana caranya kamu tuh punya komitmen yang oke sama mereka, supaya mereka juga punya timbal balik yang oke ke kamu. Aku ngeliatnya bulan Juni kamu bakalan digodok semesta untuk melakukan ini semua. Oh my god, balancing yourself, babe. Ada hostilities, yes. Kalau kamu lihat di sini orangnya perang mulu. Be gentle, baby. Jangan banyak konflik. Aku ngeliat nanti di bulan Juni kamu bakalan banyak banget komunikasi yang nggak bagus. Banyak banget ketidakseimbangan dalam hal communication dan dalam hal lifestyle-nya kamu. Mungkin kamu dianggap terlalu lelet, atau kamu merasa orang lain lelet jalannya dibandingin progresnya kamu, dan ini bikin kamu gerah, marah, bete. Dan ini yang harus kamu seimbangkan, balance. Kamu nggak bisa apa-apa ngomel, apa-apa langsung seruduk begitu aja, membabi buta, nggak boleh. Kamu harus mengapresiasikan diri kamu, dan harus mengapresiasi progresnya orang juga. Orang bisa jadi progresnya lelet, nggak kayak kamu, nggak bisa ngejerin kamu, yes, bisa jadi. Jadi jangan sampai kamu kayak ketarik emosi untuk marah terlalu kuat, jangan terlalu dominan, santai, jangan terlalu dominan, tapi juga jangan terlalu lemah seperti orang yang tidur, yang terbelakang, jangan kayak gitu juga. Ada saatnya kamu marah, ada saatnya kamu bergerak, saatnya kamu jalan, saatnya kamu lari, ya. Jadi harus seimbang, nggak semua orang harus lari ngikutin kamu.
dan gak semua orang harus tidur ketika kamu tidur, jadi harus balance gitu loh. Aku ngeliatnya gitu, karena di sini banyak banget ketidakbalansingan nanti di bulan Juni, tapi diharapkan kamu bisa dari sekarang mulai mengerti cara kerja orang, cara berpikir orang, dan mengapresiasi mereka juga. Karena di sini kata-katanya pas banget, ini adalah tema untuk pile number 1, 2, and 3, dan ini pas banget sama kamu. Be gentle with others, ya. Speak words of love. Kata-katanya tuh parah banget, sama banget kayak kamu. Speak words of love. Jadi speakingnya juga kamu harus lebih baik, karena ini bulannya Gemini juga. Sebelum ada bulannya si Leo. Jadi kamu juga harus ngobrol sama orang juga lebih lebih santai, lebih enjoy, dan lebih kepala dingin, jangan terlalu yang gimana-gimana banget. Ada judgment, kamu juga jangan sampai, ini pas banget seperti hostilities, kamu juga jangan ngejudge orang, jangan menghakimi orang, jangan menghakimi diri kamu juga, paling bener, paling salah. Ke orang lain juga jangan gitu. Jangan langsung melihat orang lain salah atau bener banget, karena bisa jadi itu nggak sesuai dengan yang kamu pikirin. Sebenarnya kamu salah tentang orang itu. Jadi pikirin itu mateng-mateng, apresiasikan setiap baik buruknya dia. Jangan melihat baiknya doang, tapi jangan lihat buruknya doang. Ini kadang-kadang kayak nila setitik rusak susu sebelanga, ini sering banget terjadi akhir-akhir ini. Karena mungkin memang ya kita banyak yang masih WFH, yang WFH dan WFO-nya masih shift-shiftan. Jadi miskom banyak banget terjadi ini. Wow, kacau. Murid ke guru, guru ke murid, guru ke orang tua murid, ke atasan, ke bawahan. Ini banyak banget klien-klien aku, banyak banget yang komplain tentang ini. Wah, gue miskom, gue stres, bahkan banyak banget perceraian atau pisah ranjang sekarang akhir-akhir ini. Ya, karena kita sering ngejudge orang tanpa kita melihat sisinya dia dulu. Dan ini diharapkan jangan sampai seperti ini. Kamu butuh lebih banyak meditasi pernapasan, kamu juga butuh tidur. Aku ngeliatnya relax, me time, kalau perlu cuti dulu dari semua masalah-masalah dan aktivitas kamu. Kalau memang kamu butuhin itu, kamu punya duit lebih, bisa juga beli kristal untuk penyeimbang negatif dan positif energinya kamu. Karena aku ngeliatnya kamu bakalan banyak di bulan Juni ini ketidakbalansingan, ya. Maka di sini disuruh balance, di sini disuruh komitmen juga. Jangan sampai gampang untuk bilang putus, gampang untuk bilang resign, mau PHK-in orang, mau bilang salah, lu begini, lu begitu. Jangan gampang untuk berantem, jangan gampang untuk ngejudge orang, jangan gampang untuk cerai atau segala macam. Dipikirin dulu. Karena aku di sini ngeliatnya memang banyak banget pasangan juga, ada twin flame dan soulmate yang memang kayak kurang bagus ininya, posisinya sama seperti yin and yang gitu loh. Memang ngomong tentang hubungan yang up and down, on and off gitu. Jadi jangan gampang ngejudge, supaya hubungan kamu juga balance dan gak on and off, ya. Di sini ada I always give you a good night kiss. Oh my god, ini seperti apa? Seperti gentleness. Ada physical touching, ada kelembutan, ada kayak love language yang kelihatan. Mungkin love language gue love language gue bukan ngomongin tentang kayak kayak lembut-lembut gitu. Gue lebih kayak oh ya udah, yang penting kalau lo kenapa-kenapa gue ada gitu, kayak act of kindness kalau nggak salah itu. Tapi bukan berarti kamu juga nggak bisa kayak physical touching ke orang. Jadi kalau memang kamu ngerasa kamu butuh kasih perhatian lebih, atau ya good night kiss, pelukan apa gimana silakan gitu loh. Karena aku ngeliatnya di sini nggak ada yang kebetulan. Intinya adalah good night kiss di sini rasanya kamu disuruh untuk lebih gentle sama orang sekitar kamu, sama anak kamu mungkin, atau kamu video call dulu sama pasangan kamu sebelum kamu tidur. Itu seperti good night kiss kan gitu loh ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang baik supaya orang lain tuh ngerasa diapresiasikan, ya. Oke, pile number 1, what else? Apa yang akan terjadi sama kalian di bulan Juni 2021? Ada the Phoenix, ada healthy choices, dan terakhir ada heart with a key. Bottom of decknya kita lihat ada healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship and action. Di sini ada freedom juga, see? Oke, ada healing from heartbreak. Mungkin ini yang akhirnya ada di sini Ace of Wands, dan sini ada new moon in Aries. New artinya baru, Aries juga adalah permulaan dari zodiak. Jadi rumah pertama juga di zodiak. So memang ini ngomong tentang sesuatu yang baru, circle yang baru, medan perang yang baru, hidup yang baru, lifestyle yang baru. Dan mungkin ini yang bikin kamu moodnya kadang baik kadang enggak, dan ini yang harus diseimbangkan teman-teman. Kalau memang benar kamu merasakan juga banyak hal di sini yang baru buat kamu juga baru
mungkin cerai, putus, resign, atau apapun namanya, pokoknya sesuatu yang baru. Ingat, ini adalah sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan ngerasa, oh gimana nih, gimana, no, jangan. Udah, ini adalah the healthiest choices buat kamu. Jadi memang kamu sekarang dikasih waktu sama semesta untuk renew yourself, untuk rebuilding yourself menjadi orang yang lebih balance, dan kamu disuruh semesta untuk berkomitmen melakukan sesuatu yang baik buat kamu. Jangan sesuatu yang toxic lagi, lifestyle yang toxic, habit atau hobi yang toxic, relationship yang toxic, cut aja, buang aja. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih seimbang, menarik orang-orang yang baik juga, menarik rezeki-rezeki yang baik juga. Karena yes, love of attraction, kamu bakalan nge-attract atau kamu bakal menarik hal-hal yang baik, menarik orang-orang yang baik ketika kamu pun juga sudah menjadi orang yang baik, ketika kamu juga sudah bisa menyeimbangkan hal yang baik dan hal yang buruk dalam hidup kamu, ya. Jadi seimbangkan itu semuanya supaya kamu bisa welcoming new love, meeting the one, open your heart again, getting together and perfect timing. Ini adalah waktu yang tepat buat kamu. Yuk, lebih baik lagi. Yang kamu butuh cut ya cut aja gitu ya. Jangan terlalu ke-trigger untuk gimana-gimana, ya. Oke, menurut aku cukup. Oh, tapi sorry, aku mau ini lagi. Satu lagi, ini penting banget. Aku akan melihat lebih dekat cakra kamu yang lebih dominan, yang untuk diperhatikan, dan quote yang baik buat kamu. Oke, kita akan lihat teman-teman file number 1, apa yang akan terjadi sama kalian di Juni 2021. Aku akan ambil ini, dan ini. Alright, clear your mindset. Ini bukan ngomongin tentang apa? Bukan ngomongin tentang cakra. Tapi ini tadi aku bilang. See, look at this, babe. Ini yang pertama, nomor 1, S. Yang kedua aku bilang tadi ini adalah putih. Kalau kamu nggak skip, tadi aku ngomongin tentang ada 2 ekor merpati atau dove yang putih, yang artinya memang kamu dikasih second chance atau kesempatan kedua sama semesta untuk mengubah hidup kamu, clear your mindset, clear your lifestyle yang lama, dan berubah menjadi yang baru. Ya, jangan negative thinking, jangan terlalu dominan, tapi juga jangan terlalu malas lagi. Kamu harus mengubah energi kamu, balancing your energy untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan ini waktunya kamu dikasih kesempatan untuk berkomitmen sama diri kamu. Yuk, kita lakuin yang baik, kita free our self dari hal-hal yang toxic dan dari relationship yang toxic. Kita harus bikin choices yang healthy gitu loh, maksudnya hal-hal yang baik, pilihan-pilihan yang baik, supaya hidup kita jadi lebih baik dan lebih happy, of course, gitu loh. Self love, appreciation yourself, of course, itu yang harus kamu lakukan. And then sekarang di sini ada 2, 1 dan 6. Kita lihat 216 dari sini. Aku selalu pakai ini sekarang karena ini bagus banget, ini very best seller. 216 gak ada, jadi kita bikin 21, tapi kita ini 6 kali itu. Ini kan 215, 216 nya ini ya. Wow, tapi lihat deh, 216 bagus banget. Ini aku yakin gak ada yang kebetulan. Kamu di sini, dan ini adalah raih bintang kamu. Kamu kayak masih mau menggapai diri kamu. Ini tadi yang aku bilang, the Knife of Pentacles ya. Mungkin kamu tuh jalannya lelet, karena the Knife of Pentacles atau the Knight of Pentacles tuh jalannya lelet banget untuk mengejar cita-citanya dia, mengejar cintanya dia, mengejar harapannya dia. Kamu masih di sini. Ini kamu. Dan ini yang kamu mau kejar. Masih jauh banget, tapi ketika kamu memang tahu strateginya seperti apa, ketika kamu memang tahu saatnya tidur, saatnya kerja lagi, saatnya tidur lagi, kamu enjoy the process, walaupun ini mungkin jauh menanjak, tapi kamu santai. Ya udah, kamu tahu, gue capek, gue tidur, abis itu gue nikmatin perjalanannya. Dan ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau ke diri kamu. Kamu harus enjoy your process, enjoy your journey gitu loh. Karena nggak semuanya harus cepat gitu, nggak semua orang kayak dikasih rezeki untuk dapetin sesuatu dengan gampang. Ada yang susah banget dapetinnya, tapi ya karena kamu disuruh enjoy the process. Dan ketika proses itu pasti sesuatu banyak terjadi, dan ini yang bikin kamu lebih kayak wow lagi, lebih bersinar lagi nantinya ya. Jadi jangan terlalu terpaku, kapan gue dapetin ini, kapan gue dapetin itu gitu loh. Jangan kayak gitu, nggak ada gunanya. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku juga udah pernah di posisi itu berkali-kali. Kapan gue kurus, kapan gue cantik, kapan gue lulus waktu aku kuliah, kapan gue naik gaji. Bahkan hal-hal seperti itu aku pikirin. Aku tipe yang overthinking, dan ini yang bikin aku gampang banget drop sakit, gampang banget stres, dan gampang banget jerawatan aku sampai ke seluruh badan.
Kenapa ya? Karena aku mikirin hal-hal yang gak penting, dan saatnya aku tidur bahkan alam bawah sadar aku pun mengajak aku untuk kerja. Kenapa? Karena aku nggak berhenti memikirkan hal yang nggak penting gitu loh. Dan ini yang jangan sampai kamu lakuin lagi, Pak number one, karena sayang hidup kamu nggak bisa enjoy the process, kamu nggak bisa enjoy tiap langkah hidup kamu. Tiba-tiba udah tua aja kayak gue, udah 30 sekian baru sadar, aduh kenapa gue nggak enjoy masa muda gue, and the blah and the blah and the blah. Jangan kayak gitu, oke? Kita lihat dari sini ya, nanti nomor 21 kita akan cek 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan ini bagus banget. Silakan dibaca, di pause kalau memang kamu mau pause. With love in our heart, we find even the most, gue nggak tahu tulisannya, mundane things sacred and beautiful. With love in our hearts, we become kinder and gentler even to complete strangers. Lihat, kata-kata gentle itu nggak habis-habis dari tadi. Sampai detik ini aku udah bikin seperti ini pun nggak habis-habis kata-kata gentle, kata-kata love in our heart, love in your heart. Gini, ketika kamu tuh udah bener-bener melakukan segala sesuatunya itu pakai hati, kamu mencintai, kamu menyukai, kamu enjoy the process, kamu lagi nggak bersungut-sungut, kamu bahkan mendapatkan hal-hal yang lebih baik loh ketika proses itu. Ketika kamu melakukan itu, bukan hanya goalnya yang kamu suka, tapi ketika melakukan itu ada proses-proses yang indah sebenarnya di perjalanan itu. Dan ketika kamu itu melakukan segala sesuatu dari hati, kamu bakal menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih kinder, menjadi orang yang lebih yang lembut hatinya, yang lembut jiwa raganya. Kamu nggak bisa jadi orang yang overthinking lagi, kamu nggak bisa jadi orang yang kasar lagi, kasar dalam hal apapun. Kamu nggak bisa jadi orang yang terlalu dominan, yang strength, yang nggak enak. Tapi kamu bisa menjadi leader yang strength, tapi yang disegani, bukan ditakuti orang. Dan ini yang bikin kamu mungkin nanti jodohnya lebih baik. Jodoh apapun itu, jodoh pertemanan, bisnis, dan juga jodoh hati. Kenapa? Karena kamu bisa jadi orang yang lebih baik, bahkan sama stranger, sama orang yang kamu lihat, mungkin kamu sama OB, thank you gitu loh, ngerti gak sih? Mungkin kamu sama asisten rumah tangga kamu juga jadinya lebih kayak berasa gitu, ngomongnya lebih enak segala macam. Kenapa? Karena kamu enjoy your process. Dan ketika kita enjoy proses hidup kita nggak stres. Misalkan kayak pulang kantor kayaknya bawaannya mukanya udah cemberut aja, enggak, karena kamu tahu proses kamu seperti ini. Jadi sampai rumah ya udah, ada masalah di kantor, ya udah gue udah selesai, besok lagi dipikirin, sekarang gue happy karena kamu udah tahu nih comparationnya gimana cara di kantor, cara membagi waktu kamu di rumah dan segala macam. Dan ini yang mulai Juni ini diharapkan semesta kamu melakukan ini. Be kind dan be gentle with yourself and with others. Itu yang aku ngeliat sih, Juni kamu diharapkan seperti itu. Oke? Karena kalau kamu melakukan ini, aku ngeliatnya kamu bakalan baik banget, banyak banget opportunity atau kesempatan yang akan terjadi di hidup kamu kalau kamu melakukan hal ini. Oke, sekian dari aku, plan number one cukup baik, cukup bagus, tapi memang banyak PR-nya. Semoga kamu ngerti PR-nya, kamu harus ngapain aja supaya kedepannya kamu jauh lebih baik, ya, apapun itu, ya. Sekian dari aku, sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si Rose Quartz and Amethyst. Ini untuk membuat kamu masih percaya cinta, masih percaya Tuhan, and then juga nggak minder-minder. Banyak banget orang yang udah minder karena mungkin sorry to say, ngerasa badan yang nggak proporsional, entah kekurusan, kegendutan, untuk mencari cinta, untuk mencari pekerjaan, nggak pede gitu-gitu, dan nggak percaya lagi tentang kayak cinta kasih. Mungkin pernah trauma dan kamu nggak yakin ada di luar sana, banyak di luar sana orang-orang yang masih sayang sama kamu. Ya pokoknya hal-hal tentang batin, ya, dan keimanan. Silakan lihat di Instagram aku di @spero_roro. Kamu bisa konsultasi bener nggak ini yang cocok atau enggak, ya. Konsultasi harganya 200.000 teman-teman. Dapat 2 gelang, 2 jenis gelang sesuai dengan saran aku. Nanti kita ngobrol di Instagram aku di DM-nya supaya kamu dapat yang cocok, ya. Tapi overall kayaknya aku yakin kamu juga bakal ketarik energi ini di bulan Juni. Oke, aku akan pakai spray dulu. Ini air mineral biasa, tapi aku sudah infuse, istilahnya aku infuse pakai beberapa jenis
kayak kristal kerikil di sini. Ini ada di paket proteksi aku. Bisa lihat juga di Instagram aku kalau mau tahu kegunaannya untuk apa. Salah satunya untuk menetralkan energi, menetralkan juga ruangan kamu, barang-barang yang sudah kamu pakai supaya energinya netral. Kayak tadi aku kan udah pile number 1, ini aku netralin dulu supaya energinya nggak kecampur-campur ke kamu nih, energi pile number 2. Oke, seperti itu ya. Kita lihat teman-teman. Pile number 2, gimana kamu di bulan Juni 2021? Kita tadi udah ngobrol, itu sebenarnya ngobrolnya juga untuk perkenalan energi kita berdua. Karena kita online, jadi nggak mungkin aku langsung ngobrol, nggak bakalan bisa. Jadi makanya aku harapkan sebenarnya jangan di skip waktu aku ngobrolin itu. Oke, pile number 2, here we go. Apa yang akan terjadi sama kalian di Juni 2021? Kalau lihat dari temanya sih harusnya overall nggak akan yang gimana-gimana banget. Pile number 1, 2, and 3 di bulan Juni kayaknya baik-baik aja. Tapi let's see. Oke, udah ketemu, udah enak nih aku. Kita kocok berapa kali lagi, kayaknya udah dapet. Alright, pile number 2, 2 of Wands, 9 of Swords, dan ada The Hermit. Bottom of decknya ada si King of Pentacles. Wow. Wow, magnifico. Alright. Kalau aku ngeliat sih sebenarnya gini, kamu banyak gini, sorry, kata-kata susah. Kamu memang lagi nggak gerak nih, karena kalau kamu tahu tentang Two of Wands, kalau kamu sering nonton aku atau YouTube channel yang lain, kamu tahu Two of Wands itu artinya stuck, artinya diem di tempat, artinya tidak ada progress. Tapi yang aku seneng adalah dibalik ketidakadaan progres ini, dibalik stagnation atau dibalik bangkrutnya kamu atau kegagalannya kamu, sebenarnya kamu di sini disuruh diem sama semesta, karena semesta pengennya kamu tuh introspeksi diri dulu. Tenang aja, ketika lo udah introspeksi diri, ketika lo udah menjadi hermit mode, modenya kamu udah seperti the hermit, ini semua iketan kamu, semua kegagalan kamu, semua kesialan dan ketidakmujuran kamu tuh berganti jadi apa? King of Pentacle, king yang paling tajir, king yang paling sempurna menurut aku. Kalau versinya aku, king yang paling sempurna King of Pentacles. Kenapa? Karena dia diem aja udah dapet duit gitu loh. Dia nggak tipe orang yang banyak mikir seperti King of Swords. Dia nggak banyak bergerak, nggak banyak action, nggak banyak kekreativitasan seperti King of Wands. Tapi memang dia dalam tanda kutip ya udah makmur aja hidupnya gitu loh. Nah, kamu tuh udah dipersiapkan semesta untuk seperti ini. Dan mungkin di bulan Juni akhir atau mulai di bulan Juli atau Agustus kamu akan menjadi seperti ini. Kalau ingat ya, kalau dari sekarang dan makin ke Juninya ini, kalau kamu tidak lagi menjadi orang yang susah tidur. Nine of Swords itu orang yang dihantui sama dirinya sendiri, orang yang tercabik-cabik dengan pikirannya sendiri, overthinking, negative thinking, susah tidur. Ketika tidur pun juga tidurnya nggak nyenyak, atau malah suka begadang untuk hal-hal yang nggak penting. Ini yang bikin kamu suka tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Banyak di sini yang memang susah tidur ya karena memang kebodohannya sendiri, misalkan begadang karena memang kayak nonton maraton gitu loh, entah itu kayak drama atau apapun, atau sesimpel kayak mabar gitu loh, main bareng, atau memang kayak masih galau dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Apapun itu, atau memang kerja mulu tapi kurang tidur. No, jangan seperti itu. Oh my god, aku ngeliat denger ada azan. Kita lanjutkan setelah ini ya. Oke, kita lanjut. Aku lupa tadi sampai mana, tapi intinya adalah gak usah terlalu pusing sama hidup kamu ya. Intinya seperti itu. Karena di sini aku baru lihat, ini bagus banget ininya ilustrasinya. Di sini ada ladybug, alias ada si kepik. Kepik itu pertanda good luck atau pertanda good luck tuh bahasa Indonesia apa sih? Keberuntungan gitu loh. Jadi kamu sebenarnya adalah orang yang beruntung, cuma memang ada beberapa hal yang nge-stuck dalam hidup kamu, yang tidak bergerak dalam hidup kamu. Banyak banget, aku udah tadi
mumpung tadi azan kan, jadi aku pause dulu videonya. Aku tuh lagi kayak meditasi sebentar, aku lagi mau cari ini sebenarnya apa sih kira-kira yang bikin kamu stuck, tapi belum ketemu, kayak terlalu banyak, too much. Mungkin kayaknya yang paling banyak milih kayaknya file number 2 aku ngeliatnya ya, karena memang terlalu banyak skenario. Aku ngeliatnya ada beberapa yang memang kayak karena belum bisa seimbang dalam hidupnya, memang kayak lifestyle-nya belum seimbang, atau memang belum bisa menemukan titik klimaks gitu loh. Titik klimaks dalam arti kalau kamu tahu memang harus begini gitu loh, gue emang udah di yes, gue pengen ini gitu loh. Mungkin karena umur juga, maybe file number tuh banyak yang umurnya memang masih muda, yang belum tahu arah tujuan hidupnya. Dan ini yang aku ngeliatnya memang jadinya hidupnya masih nge-stuck. It's okay, jangan terlalu berkecil hati, karena memang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa juga menyelaraskan semuanya dalam satu waktu gitu loh. Ya orang umur 18-19 tahun banyak yang kayak masih dalam tanda kutip main-main, dan masih trial and error dalam hidup cintanya, dalam hidup karirnya, pendidikannya, kita belum tahu mau kemana, ya kan? Tapi ya nggak mungkin umur 30 atau 40 sebegitu nggak tahu dalam hidupnya kan, belum tentu. Jadi makanya aku ngeliatnya ada beberapa yang memang karena umur, usia, dan memang belum mateng aja, jadi masih main-main, ada yang kayak gitu, to be honest. Tapi ada juga yang aku ngeliatnya memang karena kaliannya sendiri yang terlalu overthinking dalam hidup kalian, yang bikin kalian tuh ngejelimet sendiri. Dan ketika kita itu energinya nggak bagus, overthinking, negative thinking, kurang tidur, kurang semangat dalam hidup, dan tidak percaya. Karena orang yang overthinking dan negative thinking pastinya nggak percaya sama kekuatan cinta, kekuatan Tuhan, kekuatan batin kita, kekuatan insting dan apa ya, insting dan apa ya namanya tuh, kayak gut-nya kita, GUT, gut gitu, rasa gut, enak nggak enaknya kita nggak tahu. Ini yang bikin kita kurang beruntung, karena kita nggak yakin sama kapabilitas hidup kita nggak yakin sama insting, atau nggak yakin sama kata hati kita, bahkan nggak yakin sama kekuatan semesta, kekuatan Tuhan. Kamu kayak terlalu banyak logika, karena di sini once, dan di sini di sini ada sih siapa, air sign itu ngomong tentang kayak logika yang gila-gilaan. Jadi actionnya kamu pakai logika mulu, kamu nggak pernah nanya hati kamu nggak pernah nanya sama Tuhan, maybe seperti itu. Ini yang bikin kamu ngejelimet sendiri, dan segimanapun kamu kerja kayaknya stagnation terus di sini-sini terus, nggak pernah maju ke step berikutnya. Dan di sini gilanya disuruh sama semesta, ayo banyakin berserah diri sama Tuhan, banyakin lagi juga introspeksi diri. Baik buruknya kamu coba dipikirin lagi ya, mirror yourself lagi, apa sih yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Dan pastinya Hermit juga ngomongin tentang ketuhanan. Carilah ketuhanan dulu, carilah Tuhan dulu, baru kamu bisa dapetin semua. Dan ini pas banget dari tadi aku bilang, gelang ini pasti ada kaitannya juga dengan dengan prediksinya kamu di bulan Juni, karena kamu waktu milih ini tanpa kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Dan aku ngeliatnya di sini memang tentang ketuhanan. Yes, lihat di sini ungu, pink, banyak banget. Ini ngomong tentang ketuhanan. Kamu harus percaya sama diri kamu, instingnya kamu, kata hatinya kamu. Kamu juga harus yakin mungkin sama mimpinya kamu ketika kamu tidur. Dan pastinya ke Tuhan, banyakin tentang ketuhanan. Entah kamu banyak kemarin puasanya jebol, puasanya nggak bagus, silakan puasa. Atau sesuatu yang baik, take and give-nya, law of attraction-nya dibaikin. Apa yang kamu lakukan baik, pasti itu output-nya atau hasilnya akan baik. Nggak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik menurut kamu orang dewasa, pastinya minimal udah dewasa, karena aku di sini yakin nggak ada anak-anak kecil banget. Pasti kamu tahu apa yang terbaik, apa yang baik untuk keimanan kamu, untuk makanan jiwa dan hatinya kamu. Ini ngomong tentang kebatinan, kejiwaannya kamu, gimana caranya batinnya kamu kenyang, supaya kamu bisa tiba-tiba beruntung seperti ini ya. Ini ungu, pink lagi, dan ini nggak ada yang aku rekayasa, kamu lihat sendiri. Take an action yang baru, karena aku ngeliatnya di sini banyak banget lifestyle kamu yang juga kurang baik, dan ini yang bikin kamu tuh kurang beruntung. Cari action yang baik, gimana caranya? Kamu tahu pasti gimana caranya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. It's time to release negativity. See, lihat, dan di sini Scorpio ngomongin tentang hati juga, karena water sign, dan pastinya tentang ketuhanan, karena orang yang water sign pasti lebih instingnya lebih tinggi. Mungkin di sini teman-teman banyak yang memang water sign sebenarnya, atau yang psychic energinya itu terlalu tinggi sebenarnya, sensitif, makanya suka kurang tidur, suka negative thinking, karena kayak terlalu baper, ada rasa gut atau ada rasa gimana gitu dalam hatinya. Tapi kamu nggak percaya, apa sih ini maling kebetulan atau segala macam. Jangan, ini sebenarnya adalah kayak
apa ya, adalah kunci nantinya ke depannya untuk kamu menjadi lebih baik. Nah, gimana caranya? Kamu harus jangan terlalu baper, harus memperhatikan kayak gimana caranya gue tuh nggak usah terlalu baper tapi juga tetap sensitif dalam hal yang baik, tapi juga kayak enjoy the process gitu loh. Intinya adalah kamu jangan terlalu baper seperti si Scorpio ini. Di sini ada rebirth. Oh my god. Baru gue ngomong tadi, ini ada sesuatu yang baru, kamu harus melakukan sesuatu yang baru, dan datohnya rebirth. Yes, you have to rebirth yourself. Oh my god, oh my god. Rebirth dengan cara apa? Dengan cara yes, kamu menjadi orang yang lebih baik. Mungkin yang kamu lakukan selama ini sudah baik, tapi mungkin ada negative thinking, ada negative thought dalam hidup kamu. Kamu mungkin kalau ngomong pesimis, tidak pede, tidak apa ya, tidak yakin sama kapabilitas diri kamu, sama kemampuan diri kamu. Kamu disuruh rebirth, free yourself. Di sini ada tulisan free yourself, freedom, free yourself and gentleness. Jangan terlalu keras sama diri kamu. Jangan terlalu keras sama kayak kok nggak bisa dapetin itu, kok gue udah ngelakuin segala macam tapi kok gue nggak pinter-pinter, orang lain kayaknya belajar 2 jam bisa, gue belajar seharian kok nggak ngerti-ngerti. Mungkin seperti itu. Dan kamu kepikiran terus, kenapa gue gagal terus, gue udah segala macam cara, modal udah keluar karoro tapi nggak bagus-bagus bisnis gue. Coba dipikirin baik-baik, bener nggak semuanya sudah baik, bener nggak apa yang kamu lakukan itu udah baik. Apakah udah baik tapi kamu lupa berdoa? Apakah sudah baik tapi kamu lupa minta restu orang tua? Apakah sudah baik tapi kamu lupa untuk melakukan hal-hal yang baik juga, sedekah, perpuluhan, melakukan hal yang baik, ngebantu orang tua, bahkan hal-hal simple seperti baca buku, baca artikel yang positif, apakah sudah kamu lakukan? Coba kamu pikirin, kamu tarik garis dari belakang benang merahnya lagi. Apakah yang sudah kamu lakukan itu benar-benar sudah positif dan sudah baik adanya? Karena nggak mungkin orang stagnation, nggak mungkin orang ada di stuck position terus-menerus kalau emang semuanya udah baik. Nggak mungkin. Tuhan nggak sejahat itu. Bener nggak kamu udah positive thinking? Bener nggak kamu udah sebegitu banget ngelakuin segala macam? Coba tanya sama diri kamu, karena kamu yang tahu. Dan ketika kamu udah tahu semuanya, kamu sudah rilis negativity, kamu sudah buang yang negatif, lifestyle-nya kamu, hobi, pikiran yang negatif, dan kamu udah ngelakuin semua yang baik, kamu udah rebirth menjadi orang yang baik, kamu taking an action yang baru. Percayalah, ada ladybug tentang keberuntungan dan ada king of coin, king of dollar di sini, king of pentacles. Luar biasa. Dan ini lebih luar biasa pas aku lihat ini, the garden and the gate. Kamu tahu apa yang terbaik, tapi kamu masih ngunci diri kamu ada di pagar ini. Kamu belum masuk, kamu belum mau totally rebirth ke dunia yang baru. Kamu lihat di sini ada kupu-kupu, kamu belum bisa menjadi kupu-kupu ini. Tapi kamu ngelihat, gue kalau bertransformasi, gue kalau berubah pasti gue beruntung. Tapi kamu belum mau berubah. Kamu tahu apa yang terbaik, tapi kamu belum mau melakukan yang terbaik. Kamu masih ada di stage ini, melihat ke sana. Gue tahu yang terbaik tuh gue mungkin lebih banyak bersyukur, gue nggak boleh terlalu banyak ngeluh, gue harus lebih bergiat kerja atau apa-apa. Kamu tahu apa yang terbaik. Gue tahu cara ngedeketin si doi itu begini, tapi kamu gak mau ngelakuin. Kamu cuma iya, dan iya. Ayo, totally rebirth, taking an action, loncat ke sini dan tinggalin yang lama ini. Yes, rebirth baby. Jangan kebanyakan AIUEO, jangan kebanyakan maju mundur, maju. Yes, ayo, gitu. Ya, aku ngerti seperti itu, the garden and the gate. Karena ini impian kamu, ini kamu di sini, tapi kamu stuck. Percaya. Ya, tadi aku ngomong tentang stagnation, di sini stuck karena kamu udah buntu di sini. Kamu harus ngedobrak ini. Karena ini pagar, ini udah buntu. Mau gimana pun ini buntu, istilahnya ini ada pagar, entah pagar apapun itu, tapi buntu. Udah selesai sampai sini. Tapi gimana caranya kamu ngedobrak supaya kamu bisa masuk ke sini. Dan ini yang tadi aku bilang stagnation. Ketika kamu udah ngedobrak ini, ini bagus banget, ini Taman Eden. Ini seperti the King of Pentacles. Damai. See? It's time to release the negativity. Di sini damai. Warnanya apa? Warnanya hijau dan ungu lagi. Hijau itu seperti pink, ngomongin tentang cakra hati, cakra keempat. Jadi dari tadi aku ngomongin tentang cakra hati dan cakra ketujuh, cakra ketuhanan. Warnanya ungu. Hijau, ungu, pink. Hijau, ungu, pink. Itu aja dari tadi. Dan makanya dari tadi aku bilang ini nggak mungkin kebetulan. Makanya aku sarankan dilihat dari depan banget, teman-teman. Aku selalu nge-suggest kamu lihat dari depan, karena aku ngambil energi yang keseluruhan sebenarnya udah di depan. Ini tinggal ngomongin aja. Peace. I am a being of love and I release all negativity, negative energy. Oh my god, sorry, aku langsung enak juga.
nggak tahu tiba-tiba enak banget. Lihat, release negativity, release all negative energy. Dan ini nggak ada satupun yang aku manipulasi, dan nggak ada satupun yang aku kayak cari negatif di mana ya, cari di kata-kata negatif di mana lagi. Aduh, capek bener. Ya, ini bener-bener yang terjadi dari semua shufflingan ini. Masih bilang ini kebetulan, masih bilang juga oh ya udah ini fun reading, ya udah gue iyain aja lah kata Kak Roro, tapi lakuinnya nanti aja. No, ini adalah sign dari semesta. Di sini juga ada The Hermit. Jadilah orang yang bijak dalam melihat sign atau petunjuk, dan aku yakin ini adalah salah satu petunjuk buat kamu. Jadilah orang yang damai dengan keadaan kamu. Mungkin kamu juga punya kegagalan atau apapun. Rebirth baby, reborn, ya, create a new reality. Kata-katanya aku baru lihat, create a new reality, dan di sini ada new lagi, dan it's time to take an action. Jadi seakan-akan aku mau bikin di sini it's time to take a new action. Dan di sini ada create a new reality, a new life. Yes, cuma kamu yang bisa nge-create diri kamu. Kamu yang bisa kreativitinya kamu yang bisa mengkreasikan dirinya kamu mau jadi apa gitu loh. Kayak gini deh, kayak gampangnya gini, ini meja udah lapuk banget, berkali-kali aku pengen banget buang meja ini karena udah hancur kalau kamu lihat. Tapi berkali-kali juga aku mikir kalau ini dibuang sayang banget karena sebenarnya masih kokoh banget. Aku cuma butuh untuk kayak buang ininya segala macam terus nanti diubah. Tapi karena masih corona, aku takut kalau ada tukang datang ke rumah aku, ya udahlah begini aja. Tapi aku coba mengkreasikan gimana pun, walaupun aku jujur bukan tipe orang yang kreatif. To be honest, aku bukan orang yang kreatif. Gue nggak bisa sama sekali gambar gunung aja, gue nggak bisa. Itu salah satu kelemahan aku. Tapi ya udah gitu loh. Cuma aku yang bisa bisa membuat diri aku lebih positif. Cuma aku yang bisa bikin diri aku ngerasa memang pede juga. Ngerti nggak? Maksudnya aku tuh nggak bisa kayak yaudah deh gimana caranya ini, tapi yaudahlah apa gue nggak usah YouTubean dulu ya karena ini rusak. Cuma aku yang bisa menunda kerjaan aku, tapi cuma aku juga yang bisa bilang nggak apa-apa, santai. Jadi semua itu adalah diri kita yang bikin kreasi gitu. Kita mau ini, mau itu, mau diem, mau bergerak. So kamu yang bisa bikin diri kamu juga rebirth juga. Atau kamu mau menunda kreasi hidup kamu lagi, ya it's okay. Ini diri kamu yang bisa mau orang lain bilang apapun, kalau kamu nggak mau bergerak, kamu nggak akan bergerak. Kita nggak bisa kayak anak kecil yang dipecut lagi, ayo belajar ngomong, ayo belajar a i u e o. Enggak, kita udah dewasa, kita punya free will atau kita punya ego tersendiri juga untuk melakukan atau tidak melakukan apapun. So release negativity, dan kamu harus damai dulu sama diri kamu. Kalau kamu masih nggak damai sama diri kamu, sama masa lalu kamu, sama kegagalan kamu, ya udah, kamu di posisi ini terus menerus, di posisi stagnan ini terus. Di sini ada if I had only known then what I know now, I would have lived differently. Oh my god. Silakan di pause kalau kamu pengen lihat. Ini kacau banget. Jadi intinya gampangnya kata-katanya seperti ini. Kalau misalkan gue tuh hanya tahu apa yang gue tahu sekarang, gue pasti bakalan hidup tuh berbeda banget sama mungkin hidup yang sekarang atau yang kemarin atau kayak gimana. Intinya adalah kreasi juga kan. Ini tadi aku ngomong walaupun ini ada di tangan aku nggak bisa ngeliat karena aku fokus ke tempat yang lain. Intinya adalah apa yang kamu tahu sekarang belum tentu apa yang benar, dan apa yang kamu tahu dahulu itu juga belum tentu benar. Benar atau salah itu kan hanya kayak satu pendapat ya. Intinya adalah kamu harus buang semua yang nggak baik. Ya udah, pilih mana yang baik, mana yang enggak. Karena ini yang bisa bikin dalam tanda kutip diri kamu menjadi orang yang berubah. Bukan berubah, menjadi orang yang berbeda. Ya. Dan kata-kata berbeda dari tadi keluar terus. Kamu harus nge-create your new life. New life artinya adalah hidup yang berbeda. Nggak mungkin kamu mati terus hidup lagi, maksudnya kan nggak mungkin gitu. Tapi adalah second chance, hidup yang berbeda gitu loh. Kamu bisa kok mengubah hidup kamu dari yang baik jadi buruk pun bisa. Tiba-tiba lu nyuri aja mobil di jalanan, lu pasti masuk penjara dan jadi hal yang nggak baik gitu loh. Tapi intinya orang baik jadi orang buruk bisa, orang buruk jadi orang baik bisa, orang baik jadi orang buruk, jadi orang baik lagi juga bisa. Kenapa ya? Karena dia udah tahu, oh ternyata ini nggak baik, ya udah gue tobat lagi, misalkan kayak gitu. Intinya adalah jangan kayak juga ngerasa oh gue udah gagal, ya udah bye. Jangan.
ada yang namanya new realita, new life. Jadi jangan apa ya, jangan berkucil hati juga sih. Aku ngata kata-kata file number itu juga berkucil hati. Kayak udah nggak percaya cinta kasih, nggak percaya dengan diri kamu sendiri, dan nggak percaya tentang mukjizat, tentang ketuhanan, keimanan. Aku ngata seperti itu. Oh my god, file number 2 ada kamera. Oh my god, ini gila, passion dan kaset. Ih. Bottom of decknya ada soulmate, soul connection, partnership, agreement, dan soul contract. Oke, banyak yang ngomongin tentang cinta kasih juga sih. Memang ada yang ambiar mungkin dulunya cinta kasihnya, entah karena mungkin punya teman yang brengsek, punya orang tua yang lagi berantem sama kamu, atau ya sesimpel ya memang kayak abis putus berantem sama orang di sekitar kamu, sama pasangan kamu gitu-gitu. Aku ngeliatnya banyak banget yang galau sih, banyak banget yang nggak bisa rebirth, banyak banget yang nggak bisa move on. Dilihat dari rebirth, dari release negativity, dan the garden and the peace, the garden and the gate. Di sini ada peaceful juga, kamu nggak bisa damai sama diri kamu karena ternyata di apa disimbolkan juga dengan kamera and kaset. Kaset itu ada replaying events, dan ada replaying events over in your head. Jadi kayak kepikiran terus, dan ini yang bikin kamu nggak bisa tidur. Bisa jadi seperti itu, kamu gagal move on dari semuanya yang ke belakang, entah memang masalah relationship atau sesimpel yang tadi aku bilang, banyak banget masalah-masalah yang bikin kita kayak ngerasa, kok gue goblok banget sih dulu, kenapa gue ngelakuin ini waktu muda, kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Dan ini yang bikin kamu overthinking, nggak bisa tidur, nggak bisa rebirth, stuck di keadaan kamu yang sekarang. Kamu juga negative thinking terus, menyalahkan diri kamu dan menyalahkan orang lain. Ini yang terus-terusan terjadi. Dan di sini disuruh learning from the past, make new memories. Mungkin aku ngeliatnya di sini kata-katanya harusnya make new memories. Ada perception, ada learn from the past, ya kan? Learning from the past, learning from this cassette. Jadi apapun yang kita pikirin mungkin emang menyebalkan, tapi teman-teman, ketika kita udah bisa shadow work, ketika kita sudah bisa release semua negatifnya dan ambil pelajaran dari masa lalu itu, kita jadi orang yang master loh. Seperti King of Pentacles, seperti The Hermit, kita mastering our life karena kita udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sesimpel kayak gini, ini contoh simple aja. Gampangnya pasti contohnya aku, karena kan di sini cuma ada aku ya. Simpelnya gini, gue jualan gelang kristal nggak lama-lama banget ya, maksudnya masih dari September tahun lalu, jadi belum 1 tahun. Awalnya aku mikir kayak gue harus mengiyakan semua customer gue, karena maksudnya aku mikirnya jualan kristal bukan sekedar jualan, tapi memang aku pengen banget teman-teman yang lagi ada sisi-sisi negatifnya jadi lebih positif. Yang membutuhkan kristal ini malah orang-orang dalam kutip yang negatif, ya nggak, istilahnya kayak gitu ya, bukan negatif banget, tapi maksudnya ya yang membutuhkan energi positif. So yang aneh, yang apa gimana, ya udah nggak apa-apa, aku mikirnya kayak gitu. Tapi sekarang setelah lama-lama memang banyak banget klien atau customer atau calon customer yang sangat-sangat kayak menurut aku kayak menguras energi aku. Aku sering posting itu juga di Instagram, kata-katanya nggak perlu aku tulis di sini gitu ya. Tapi setelah itu akhirnya aku mikir gitu, bahwa tidak semuanya bisa kita bantu, bahwa tidak semuanya bisa kita arahkan. Kalau memang menurut aku dia memang belum ready buat beli gitu, karena masih kayak gitu loh, pokoknya banyak banget masalah. Tapi intinya adalah aku learning from our past, my past. Dari berapa bulan ini aku tahu ternyata ada beberapa yang boleh juga aku reject, yang boleh juga aku diemin. Kalau memang punya sifat-sifat nggak enak kayak gini, udahlah, ini kayaknya bukan klien buat aku, daripada nanti ribet ke depannya. Nah, aku learning dari pengalaman aku selama berapa bulan ini, dari September 2020 jualan kristal begini gitu. Nah, kamu juga gitu, mungkin kamu seorang pelajar, atau kamu orang yang lagi mencari cinta, atau kamu lagi mencari pekerjaan yang baik, atau mencari muka sama bos yang baik tuh kayak gimana gitu istilahnya ya, supaya kelihatan baik tapi nggak lebay. Ya kamu learning dari orang-orang sekitar kamu, mana yang memang disukain bos. Misalkan si Rini disukain sama bos, Rini tuh ngapain aja, gimana cara kerjanya, dan kamu mengadaptasikan itu ke diri kamu, ditambah dengan sifat-sifat unik kamu yang nggak dipunyain Rini, aku ngeliatnya pasti bakalan lebih baik nanti ke depannya. Nah, intinya seperti itu. Aku ngeliatnya kayak kamu learning from the past, bukan hanya melihat past life-nya kamu sebagai sesuatu yang menyedihkan doang, tapi ambil sari-sarinya gitu loh. Dan ini adalah The Hermit yang aku bilang tadi, learning from the past. Kamu lihat
apa yang baik, apa yang buruk dari masa lalu. Bukan hanya negative thinking, tapi ambil positif energi dari masa lalu itu. Dan kamu, ketika kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, kamu bakalan punya passion lagi. Dan kamu bakalan punya chemistry lagi. Di sini lihat deh, instant chemistry, like each other equally, secara seimbang, dan ada having fun. Bottom of decknya ada soulmate, dan ini aku ngeliatnya seperti kamu mendapatkan tribe atau dapat soul family, soulmate, apapun itu yang baik. Sesuai dengan gelang yang tadi aku bilang, ini memang pencaharian soulmate atau pencaharian cinta kasih yang baru. Entah cinta kasihnya memang cinta kasih pasangan, atau ya sesimpel kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu punya kerjaan yang lebih baik, tim yang lebih baik, solidaritas dari orang-orang sekitar kamu yang lebih baik. Intinya sih seperti itu. Aku ngeliatnya memang kayak di sini kamu ngerasa gagal move on dari masa lalu kamu, apapun masa lalunya. Dan di sini semesta bilang gak usah, gak penting lo gitu-gituin lagi, gak ada gunanya. Release the negativity, teman-teman. Oke? Bulan Juni diharapkan kamu merasakan seperti itu supaya nanti ke depannya lebih baik lagi. Oke, teman-teman, kita lihat lagi dalam Yesus file number 2. Apa yang harus kamu tahu lagi? Oke, ada 3 dan 3 tanpa cakra. Jadi memang ini yang kamu butuhkan. Aku akan lihat dari sini. Kamu bisa beli juga kalau memang kamu pengen beli. Ini bagus banget, isinya quote-quote menarik dan hal-hal yang kayak menurut aku kita lupa untuk ngelakuin hal-hal ini gitu. Karena kita terlalu sibuk dalam hidup kita. Kita akan baca halaman 33. Oke. Aduh. Kita akan baca semuanya karena memang di sini nggak ada 1 atau 2. Would you like to make your child happy? Oh my god, tentang happiness. Then got off work a little early today. Wait for your child in front of your of school. Horse around together on the playground. Let your child choose where to go for dinner and shower your child with your loving attention. On your way home, pick up ice cream for the family. Your child will remember this day forever. Oh my god, ini dulu baru nanti yang setelahnya. Ini ngomongin memang tentang kayak happy time, ngomongin tentang kayak kamu enjoy the process dalam hidup kamu. Bukan hanya kerja yang tadi aku bilang, kamu kerja mulu, tapi apresiasikan diri kamu dan apresiasikan hidup kamu untuk orang-orang sekitar kamu. Ya, yang kamu ini juga bisa untuk yang nggak punya anak. Ini bisa jadi ini adalah kamu. Ya, kamu nggak usah sering lembur, tapi sometimes kamu juga perlu cuti, atau bahkan bukan cuti doang, tapi kayak kamu tiap hari lakuin itu. Jadi kayak kalau bisa pulang tenggo ya, jam 5 teng istilahnya kayak gitu, pulang ya pulang. Habis itu kamu beli ice cream, kamu nonton, kamu juga mungkin nongkrong di cafe sama teman kamu, atau bahkan sendirian kalau kamu lagi butuh waktu sendirian, something like that. Jadi lakukan hal-hal yang memang bikin kamu happy, bukan hanya kerja, bukan hanya ngelakuin yang negatif. Karena aku ngeliatnya ini yang bikin kamu tuh gampang banget untuk ke-trigger menjadi orang yang lebih buruk dan stagnation hidupnya, karena kamu nggak enjoy your life. Ketika kamu udah bisa enjoy your life, aku ngeliatnya memang kamu bakalan beruntung. Orang yang hoki, orang yang beruntung, orang yang cuannya gede adalah orang yang udah ngerti dalam hidupnya mau ngapain aja. Kapan waktunya istirahat, olahraga, kerja, makan, minum, bersosialisasi. Kapan waktunya juga ngobrol sama Tuhan, meditasi. Itu yang namanya aku bilang love of attraction dan the love of take and give. Kapan kita nerima, kapan kita memberikan sesuatu. Ya, aku lihatnya seperti itu. Dan kalau bisa rebirth dan lakukan sekarang. Lakukan hal-hal simpel yang baik sekarang, mulai dari sekarang, supaya hidup kamu lebih warna dan lebih baik, dan lebih gampang move on kalau kamu memang lagi nggak bisa move on. Aku lihatnya seperti itu. Nikmati hari-hari kamu walaupun mungkin kamu masih sedih dan nggak bisa move on, ya. Oke, selanjutnya ada before your children are all grown, travel as frequently as you can as a family. Although we see our family every day, we don't really get to be with one another. A change in environment can do wonders and can bring family closer. A good family trip can prevent divorce. Oh my god, banyak banget yang memang mau cerai, banyak yang pisah, banyak banget family issue, banyak banget isu-isu negative thinking dan segala macam di file number 2. Ingat, jangan lupa untuk selalu ngerasa
ngerasa damai dulu, supaya kamu kalau ngobrol sama orang sekitar kamu juga santai. Aku ngeliatnya intinya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jangan ngerasa stuck, jangan ngerasa stres kayak gimana. Enjoy the process. Kalaupun nanti akhirnya kamu pisah, divorce dan segala macam, at least kamu udah melakukan segala macam yang terbaik. Dan kalaupun memang kamu lagi di posisi pengen pisah, apapun pisahnya, mau resign kantor, mau pisah dari circle pertemanan, atau kamu pisah sama pasangan kamu, ingat hal-hal yang baik. Tadi aku bilang kan, jangan sampai nila setitik rusak susu sebelah enggak. Jangan sampai lupa kebaikannya dia, walaupun mungkin keburukannya juga banyak ya. Jadi kayak banyakin cinta kasih dalam dalam hidup kamu akhir-akhir ini. Ingat pasangan kamu juga segimananya gitu loh. Entah pasangan apapun itu, pekerjaan juga bisa, dan tanya sama Tuhan apa yang terbaik. Ingat, nah tadi aku bilang, ingat memori-memori kalian, tapi juga jangan sampai memori yang jelek-jeleknya aja, karena kamu di sini negatif thinking banget. Jangan kayak gitu juga. Oke, menurut aku cukup pile number 2 ini so deep. Pile number 2 aku nggak menyangka kamu bakalan dapat seperti ini. Aku harapkan yang terbaik, amin ya, untuk yang divorce dan mau yang pisah segala macam. Semoga kamu juga dapat new beginning yang baik, apapun dan gimana pun keputusannya nanti. Oke, terima kasih udah nonton teman-teman. Jangan lupa nonton video-video Roro yang lain kalau memang kalian butuh banyak wejangan dari Roro, karena hampir semuanya timeless. Artinya tidak berbatas waktu, jadi kalian bisa tonton itu kapan aja kalau kalian ngerasa butuh dengan judul itu. Oke? Sekian dari Roro, sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang si gelang amethyst and black lava stone. Lihat deh, amethystnya banyak banget warna kuningnya, karena memang ada sentuhan gold rutilated dan juga citrinnya. Jadi ini bagus banget. Jadi warnanya unik, nggak ada yang sama, karena aku nggak pakai coloring. Yang aku jual semuanya memang murni, ya warnanya begini ya begini. Tuh lihat, tuh ada yang nggak ungu banget juga, karena juga perpaduan nanti dia mungkin kena clear quartz di proses pembuatan di dalam tanahnya waktu itu. Oke, sekian penjelasannya. Kiranya kalau memang kalau mau beli, bisa. Aduh, oh my god. Aduh, sorry, aku udah bikin 3 video. Ini adalah video ketiga aku hari ini, jadi lidahnya dan suaranya juga udah mulai sisa-sisa. Oke, karena energi aku masih banyak banget, cuma lidah aku udah kecapean. Oke teman-teman, boleh beli di Instagram aku di spero_roro. Ada di description box itu tulisannya kayak gimana biar kamu nggak salah. Ada linknya juga kalau memang kamu pengen langsung klik. Tapi gampang sih, namanya juga Spero Roro, nanti keluar kok. Satu-satunya Spero Roro kayaknya di Instagram itu doang. Silakan beli teman-teman kalau memang kalian punya uang lebih dan suka juga. Mudah-mudahan memang manfaatnya baik ya. Oke. Terus kita udah perkenalan energi, sekarang kita mulai. Terus aku akan seperti biasa pakai ini. Ini adalah air biasa sebenarnya. Air biasa, tapi aku infuse juga pakai beberapa kristal aku. Ini untuk memprotek juga. Proteksinya banyak banget. Proteksi dari hal-hal yang gak baik. Terus bisa juga menetralkan energi aku dari energi pile-pile yang sebelumnya. Karena kan itu juga pile itu kan ribuan orang yang milih ya nanti. Jadi aku udah netralin, sekarang baru masuk ke pile number 3 kayak gitu. Boleh lihat di Instagram aku juga, konsultasi ke aku dulu. Harganya 200 ribuan aja. Gelang 200 ribu dapat 2. Terus kayak paket proteksi udah dapat ini, dapat segala macam, Palo Santo apa segala macam itu juga 200 ribu, macam-macam. Jadi silakan lihat dan konsultasi dulu sama aku ya. Oke, kita lihat teman-teman. Maaf ya kalau aku udah lama nggak ini, karena sebulan ini memang banyak banget prioritas aku yang lain dibandingin nge-YouTube. Salah satunya adalah aku lagi diet ketat, jadinya energinya kurang, nggak bisa aku bikin YouTube kayak gini. Bisa moncor-moncor, mencret-mencret atau mimisan gue nya. Oke, jadi maafkan aku ya. Oke, here we go. Pile number 3. Oke, silakan banyak berdoa teman-teman. Aku ngeliatnya
Aku nanti pile number 3 butuh kejelasan kata-katanya itu. Gue nggak tahu kejelasan apa, tapi aku ngerasanya kayak gitu. Terngiang-ngiang di otak aku kata-kata kejelasan. Coba kita lihat ya. Pile number 3, apa yang akan terjadi sama kalian di Juni 2021. Aku kata-katanya berburuk sangka, kejelasan, nyinyir. Oh my god, kata-katanya nyinyir. To be honest, ini nyinyir berasa banget di di otak aku sekarang. Oke, semuanya jumping, it's okay. Aku akan ngambil jumping semua. Ada the hero pen. Oh my god, langsung the hero. Wow, oke. Five of sword, yes. Miscommunication, yes. Nyinyir, gosip, ngomongin tentang miscommunication juga. Oh my god. Dan the knight of cups. Di sini knave of cups. Oke, bottom of decknya di sini seven of cups. Healthy choices. Oke, yes. Aku ngeliatnya gini. Bulan Juni akan banyak miscommunication, akan banyak pemikiran yang negatif, akan banyak gosip atau sesuatu yang gak baik. Itu to be honest, jangan takut, karena pasti tiap bulan sebenarnya kita juga menemukan orang yang seperti itu. Tapi aku ngeliatnya gini, antara kamu yang melakukan itu atau orang lain melakukan itu. Karena aku ngeliatnya kayak gini, kamu kadang-kadang kebaperan sendiri dan malah berpikiran negatif tentang orang, suujon sama orang, dan akhirnya kamu ngegibah. Gibah itu, ingat, gibah tuh bedanya sama julid mungkin ya nggak tahu ya. Gibah itu sebenarnya kamu ngomongin orang memang benar, fakta, bukan gosip. Cuma kan buat apa kamu sebenarnya ngomongin orang? Itu juga dosa. Gibah tuh sama dosanya sama dengan ngegosip. Kalau gosip kan belum tentu benar ya. Kalau gibah udah tentu benar sebenarnya apa yang kamu omongin. Tapi buat apa kamu ngomongin orang lain? Nah, ini aku ngata kayak gitu. Karena kamu kebaperan dan kamu juga mungkin pernah sakit hati atau sering sakit hati diomongin orang, atau kamu debat sama orang dan kamu ngerasa, ih kok gue dipersalahkan, kok gue dipojokkan, something like that, dan akhirnya kamu jadi dalam kutip juga jahat juga, ngomongin orang, kamu juga jadi bersumpah serapah, kamu juga jadi, aku nggak tahu di sini kata-katanya juga jadi buram gitu loh, kamu kayak gelap mata dan melakukan hal-hal yang gak baik. So, kalau kamu denger ini dari sekarang, ini adalah waktunya kamu untuk jaga-jaga. Jangan ngelakuin itu ketika nanti bulan Juni kamu dapetin hal-hal itu. Ya, kamu harus yakinin diri kamu kalau banyak hal yang bisa kamu lakukan juga. Walaupun kamu sedih. Misalkan, intinya kayak gitu ya. Intinya, kamu dikhianatin orang atau kamu miskom sama orang, kamu tetap bisa bertumbuh dengan baik. Misalkan kamu ya udahlah, secara klisenya mungkin kamu doain dia, atau sesimpel kamu olahraga. Kayak aku, jujur, aku lagi sering olahraga banget. Supaya apa? Supaya capek dan bisa tidur. Karena jujur akhir-akhir ini aku sebenarnya juga lagi banyak pikiran. Tapi gimana caranya pikiran itu gak bikin aku insomnia, gak bikin aku baper setengah mati. Oh yaudah deh, olahraga aja. Dan jujur aku juga lagi baper karena segila-gilanya aku segila-gilanya aku kerja dan diet, biasanya aku tuh gak segini stresnya. Ini nggak tahu, gue lagi stres banget gitu loh. Jadi aku olahraga supaya capek, udah. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa bertumbuh, walaupun kita lagi nggak bisa bertumbuh, yang artinya lagi nggak bisa ngerasain hal-hal yang baik, lagi nggak bisa bersyukur, lagi nggak bisa merasakan hal-hal positif. Sebenarnya kayak gitu, cuma tetap kita pasti punya hal-hal yang bisa bikin kita merasa positif. Misalkan main sama temen, atau misalkan kamu udah bete banget, ya udahlah, coba window shopping di mall gitu, atau kamu online shopping dikit-dikit, walaupun lagi nggak punya duit banget, tapi nggak apa-apa deh, kasih reward dikit sama diri kamu supaya kamu moodnya naik lagi gitu loh. Tapi inget, jangan sampai kelilit utang. Tapi kamu ngerti ya maksud aku, kamu bisa ngelakuin hal-hal yang bisa bikin mood kamu jadi lebih baik. Jadi healthy choices artinya memang kamu melakukan pilihan-pilihan yang baik dan bijak dalam hidup kamu. Jangan kalau udah ngedapetin hal-hal yang kurang baik, ya udah gitu loh, yaudah deh gitu. Karena aku ngeliatnya di sini hal pertama adalah si hero pen. Ini ngomongin tentang the shaman, ngomongin tentang kayak pendeta, ngomongin tentang kayak ketuhanan. Ya, aku ngeliatnya kayak kamu udah kayak hopeless sama Tuhan. Di satu sisi kayak gitu, kamu udah hopeless sama Tuhan. Tuhan, gue kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Tapi
seakan-akan pendeta ini mengibaratkan, "Hei, jangan salah. Ini sebenarnya memang kayak mungkin memang ujian yang diperbolehkan Tuhan ada di dalam hidup kamu supaya kamu bisa lebih baik." Kalau kamu lihat di sini ada ular. Ini aku suka suka decknya ini karena walaupun nyeleneh tapi ada beberapa simbol yang wow banget. Di sini ada ular, di sini juga ada mata ketiga yang artinya cakra keenam ya, the third eye chakra. Bukan Illuminati ya. Ini cakra ketiga artinya memang tentang kebatinan, tentang kayak hal-hal yang sebenarnya kamu tuh secara batin tahu ini bakalan selesai kok. Badai ini pasti berlalu kok. Tapi kamu harus hanya harus percaya sama Tuhan kalau misalkan ujian ini nantinya juga akan seperti kundalini gitu loh, ada new beginning. Jadi jangan terlalu melihat ular ini seperti ular berbisa, tapi lihatlah ular ini mungkin seperti seperti lambangnya si apotik. Yaitu jadi ada kayak tanda salib gitu ya, ada kayak cangkir salib gitu, terus bisa ada ular. Yang artinya apa? Ular tuh kadang-kadang juga bisa bermanfaat untuk untuk mengobati kamu. Jadi tergantung kamu, jadi tergantung pikiran kamu melihat ular ini sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Sama kayak musibah ini, gimana caranya kamu melihat ini memang sebagai ujian yang bikin kamu lebih baik, dan gimana caranya supaya kamu tetap bersyukur, karena ini ngomong tentang pendeta, ngomong tentang syukur. Gimana caranya kamu tetap bersyukur sama Tuhan walaupun mungkin diri kamu udah ambruk banget. Lihat, kalau kamu lihat di sini kayak semacam kayak ada hujan gitu ya. Gimana cara kamu ngeliat hujan ini sebagai hujan berkat, bukan kayak aduh gue becek, aduh gue jadinya banjir, aduh jadinya gue telat gara-gara ini itu segala macam. Tapi gimana caranya kamu ngeliat sesuatu ini menjadi sesuatu yang baik. Aku sering banget ngobrolin ini di Instagram aku ya, di postingan aku, di story-nya. Gimana kita melihat satu apel adalah satu apel yang baik atau apal tidak baik gitu loh. Jadi tergantung persepsinya kamu, dan mulai sekarang dan nanti di bulan Juni aku ngata kamu diharapkan semesta untuk melihat itu. Karena nanti di bulan Juni banyak banget hal-hal yang gak enakin. Misalkan kayak kamu digosipin orang, atau kamu miskom sama orang-orang sekitar kamu. Bahkan to be honest, ada beberapa orang yang lagi mau nikah atau yang sudah nikah. Komitmen, nikah itu maksudnya komitmen ya, entah tunangan atau memang pacarannya yang udah deket banget, atau memang sudah menikah, bener-bener nikah gitu loh. Intinya adalah bondingan atau engagementnya udah tinggi banget. Aku ngeliat banyak yang mau pisah, banyak yang keluar kata-kata udahlah gue udah capek sama lo, ya udahlah gue udah segala macem. Banyak yang ketidakjelasannya juga makin gak jelas. Makanya aku lihat dari tadi banyak banget hal-hal gak jelas di panel nomor 3. Ini bakal banyak terjadi di bulan Juni nanti. Diharapkan kamu jangan kebaperan untuk melakukan hal-hal yang gak penting. Jangan melakukan hal-hal yang gak baik ya. Karena aku ngeliatnya kayak gini sih, banyak banget yang masih saling cinta di sini, tapi miskom aja. Jadi kalau udah miskom jangan terlalu banyak debat, udah kayak chill out dulu dua-duanya, pisah dulu. Maksudnya pisah dalam arti tenangin diri masing-masing dulu, dan kamu lakuin hal-hal yang bikin kamu happy. Dan untuk si jomblo juga jangan kayak mau dideketin orang kayaknya bawaannya udah nggak enak, karena kadang-kadang first impression juga nggak baik. Banyak orang yang first impression malah salting atau jadi aneh, ya jangan gitu loh. Dinikmatin prosesnya, intinya kata-katanya nikmatin proses. Banyak juga si jomblo-jomblo yang berasa banget lama-lama di aku yang kayak udah negative thinking di otaknya. Ada Five of Swords tuh kadang-kadang juga perang batin kita sendiri, bukan konflik sama orang lain tapi konflik sama diri kita sendiri. Dan ini yang bikin sometimes kamu jadinya jatuhnya itu kayak pesimis dan akhirnya nggak bisa dapetin pasangan hidup. Nah ini jangan sampai seperti itu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kalau si jomblo-jomblo ini tetap positive thinking, udah mulai Juni akhir aku ngeliatnya kamu bakalan dalam kutip ada orang yang ngeliatin kamu kayak sebagai kayak gini, ih kayaknya jodoh gue nih orang, nih kayaknya ini nih orang. Aku ngeliatnya kayak gitu karena The Hierophant atau di Shaman ini menunjukkan kata-kata pernikahan juga. Ini kartu pernikahan sebenarnya. Tapi satu yang aku mau bilang, jangan dilakuin hal-hal yang gak penting. Sering ngobrol sama orang gak bener, terus kamu juga sering kayak berucap kasar atau berucap negatif, pikiran yang negatif. Kadang-kadang kita udah mikir itu tuh walaupun masih di pikiran, belum keluar dari mulut, itu sebenarnya udah kata-kata dalam hati. Sama aja kata-kata. Ketika kita udah berkata dalam hati yang gak baik dan segala macam, percaya itu yang menghambat jodoh kita. Jodoh untuk dapetin rezeki, uang, jodoh untuk dapetin pasangan, jodoh untuk mendapatkan apa yang baik, itu jadinya terhambat.
Makanya aku bilang, the law of attraction, apa yang kita pikirin, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, itu yang akan terjadi. Jadi kalau kamu mau dapetin jodoh yang baik, kalau kamu mau dapetin orang yang mencintai kamu setulus hati, nggak baper dan segala macam, kamu juga jangan baper sama diri kamu. Aminkan itu di dalam ketuhanan kamu, di dalam keimanan kamu. Jangan juga ngelihat kamu sial melulu, kok gue begini, kok gue begitu gitu loh. Yang udah punya pasangan, yang juga lagi ribut sama pasangan, sama family-nya, sama teman kantornya, sama teman persemainan juga, jangan terlalu banyak debat ya. Bawa itu dalam doa of course, dan nikmatin itu, take an action. Di sini kata-katanya bagus banget, take an action. Di sini ada freedom, ada gentleness juga, dan di sini ada appreciation, yang artinya apa? Kamu kalaupun ngobrol sama orang, kalau kamu juga udah berusaha, udah enjoy the process. Jangan kapan nih dapetin hal yang baiknya, kapan nih orang-orang juga ngeliat gue sebagai orang yang baik, kapan nih gue dapet promosi dari kantor, atau kapan nih gue dilihat sama dosen gue jadi lebih baik. Kayaknya orang lain mulu yang kelihatan, padahal gue udah ini, udah usaha ini, udah usaha itu, gue udah berdoa, tapi kok orang liatnya gue kayaknya nggak baik-baik mulu. Udah enjoy the process, karena five of swords ini yang kadang-kadang menghalangi kamu dari cuan-cuan dan dari opportunity yang baik. Healthy choices teman-teman. Kalaupun kamu lagi digebet orang, istilahnya gitu ya, lagi digebet sebanyak orang, di sini ada the Knight of Cups. Ada yang digebet sama orang, dua-duanya ngajakin nikah, atau dua-duanya juga potensialnya juga bagus untuk dijadiin ke jenjang pernikahan. Doakan itu dan lihat prosesnya, apakah dia baik dalam masa pertumbuhan cintanya kamu. Dan ketika ngobrol, apakah dia memang bikin kamu debat mulu atau enggak. Jadi enjoy the process. Take an action itu ngomong tentang kayak lihat actionnya, dan ketika action juga ya udah gitu, nothing tulus. Jangan terlalu kayak lebay, aduh kapan dapetnya, kapan ininya, kapan itunya. Jangan kayak gitu. Aku ngerasa soalnya ini yang bikin kamu tuh kadang-kadang debat sama Tuhan, debat sama diri kamu, bahkan debat sama orang lain. Mood kamu berantakan karena kamu ngerasa Tuhan nggak ngebela kamu, orang lain nggak ngebela kamu. Kayaknya nggak ada gitu loh yang kayak kasih percikan api-api asmara lagi, tuh nggak ada. Asmara apapun ya, maksudnya yang bikin mood kamu lebih baik. Kamu harus totally rebirth. Aku ngeliatnya kayak kamu tuh jangan lagi kayak mengharapkan, aduh Tuhan kenapa gue gagal mulu, kenapa Tuhan gue tuh begini, kenapa gue begitu. Udah, yang lalu lah biarkan berlalu, dan kamu yakin sama Tuhan. Dan di sini bener-bener ngomongin tentang ketuhanan. Ini cakra ketujuh, cakra ketuhanan. Dan di sini kamu dapat kartu pendeta, kartu Tuhan. Percayalah kalau memang segala sesuatu yang terjadi tuh udah ada reason, atau udah ada alasan tersendiri kenapa Tuhan mengizinkan itu ada di hidup kamu, baik buruknya. Ingat perspektifnya, kamu harus dirubah perspektif kamu. Jangan lihat segala sesuatu yang udah berlalu tuh jelek mulu. Ini kayak lava stone itu jelek, tapi lava stone itu adalah lambang dari sesuatu yang jelek jadi lebih baik. Karena lava stone itu tadinya adalah panas banget, gunung berapi yang jedar gitu, kayak bisul pecah, itu jelek, itu nggak enak banget. Tapi abis itu kita reda, abis itu dingin, abis itu abu dari gunung berapi pun juga bisa menyuburkan tanaman di sekitarnya. Luar biasa, bagus banget. Abu vulkanik itu yang kalau udah mengendap itu bisa bikin tanah itu luar biasa suburnya. Nah ini aku bilang, jangan sampai kayak kamu itu ngerasa sesuatu itu tuh memang gak ada yang baik dalam hidup kamu. Ya yang terjadi jadi gak baik, tapi lihat ini segala sesuatunya memang baik adanya. Tuhan sudah kasih rencana dalam hidup kamu yang baik, dan kamu sebenarnya juga tahu itu bakalan baik kok, karena kamu sebenarnya tahu gitu di suatu saat nanti kamu bakalan dapetin yang terbaik, tapi kamu gak sabar aja. Dan ini yang bikin kamu tuh mood kamu gak baik, dan sering banget nih berantem sama orang, punya isu, bahkan seujon sama orang tuh kayaknya orang tuh gosipin gue nih gitu. Yaudah gue gosipin balik deh gitu loh. Ini yang bikin sering juga artis juga berkonflik, karena yang satu ngerasa begini, satu ngerasa begitu. Wah, cekcok mulu segala macam. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Jadi jangan ngerasa seperti itu. Ya memang banyak sih yang nggak baik sih Pak nomor 3, karena aku ngerasa memang kayak kamu ada rasa kayak ih gue kenapa sih begini terus. Tapi ya udah, rebirth baby. Rebirth dalam arti ya udah rilis yang kemarin-kemarin dan maju ke depan tanpa melihat ke belakang. Itu sulit? Yes, sulit banget. Untuk hal-hal simple, kenapa sih kayak gue udah meditasi minta cinta tapi nggak dapet. Aku pun juga di tahun-tahun berapa tahun yang lalu ngerasa seperti itu, tapi ternyata aku tahu jawaban. Aku sering cerita kan sama kalian, ternyata memang ada beberapa misi hidup aku yang harus aku lakuin, terutama kalau terutama cuma satu. Salah satunya adalah ya ini misinya aku untuk kayak banyak ngobrol sama teman-teman online aku.
Kalau aku udah punya pasangan teman-teman, aku nggak punya waktu untuk nge-YouTube. Karena YouTube ini walaupun kamu cuma nonton mungkin 20 menit, 30 menit, ini kan ada 3 file, ada persiapannya, ada meditasinya, ada juga behind the scene-nya, aku juga ngerapiin ini semua. Ini kan tempat kerja aku. Tadinya aku nge-laptop di sini, tadinya aku ngapain, ini diberesin dulu, dielap dulu, meditasi lagi. Tiap kali mau file 1, kedua, ketiga, meditasi ulang lagi 15 menit, 15 menit, 15 menit. Jadi satu file aja aku bisa 2 jam sampai 2,5 jam. Paling lama 3 jam kalau aku juga lagi banyak kerjaan. Bayangin satu video bisa 2 sampai 3 jam. Gitu loh. Gak mungkin kalau aku punya pasangan aku bisa ngelakuin ini, karena aku punya kerjaan yang lain juga. Belum lagi jualan kristal, belum lagi aku juga harus ngobrol sama orang rumah gitu. Kapan gue tidurnya, kapan gue berkomunikasi sama pasangan gue, kapan gue makannya, ya kan? Itu yang aku bilang, aku tahu ternyata memang aku udah di posisi sebenarnya ada kok pasangan gue ada, cuma memang saat ini belum boleh, bukan belum bisa, tapi memang belum diperbolehkan Tuhan untuk ketemu karena jalannya aku belum di situ. Nah ini yang Tuhan mau di bulan Juni 2021, Tuhan mau kamu teman-teman file nomor 3 mengerti jerninya kalian, dan kalian sekarang rebirth karena kamu tahu sebenarnya, oh ya, gue bukan yang makhluk gagal, gue bukan ciptaan yang ciptaan yang gagal, gue bukan ciptaan yang sial dikasih Tuhan, tapi Tuhan memang mau ada beberapa misi dalam hidup gue yang gue kerjain dulu, baru gue dapetin goalnya gue bertumbuh kok, gue tetap bertumbuh kok, cuma mungkin banyak hal-hal yang harus gue isi dulu di sini, baru keluar bunganya gitu loh, ngerti kan maksudnya? Kamu jangan lihat segala sesuatu jadi sesuatu yang tidak baik, karena aku ngelihat di sini kamu tuh di sepanjang hidup kamu, kalau kamu lihat di sini, ini adalah ya anggaplah ini naga atau ular apapun itu, di dalamnya banyak kayak akar pahit, ada kayak duri dalam daging, yang mungkin kalau orang nggak ngelihat ini, orang ngeliatnya wah ini adalah naga yang berbisa, naga yang yang kekar, yang strong. Ini seperti kamu strong, tapi dalamnya kamu ambiar, kamu udah batuk darah dan orang lain nggak tahu. Dan ini aku lihat kamu tuh udah berjuang setengah mati, kamu udah mau mati, kamu hidup segan mati tak mau. Aku ngeliatnya seperti itu, tapi orang lain ngeliatnya kamu tuh orang yang menyebalkan, keras hati, bebal, orang yang kalau ngomong tuh nggak bisa santai, nyebelin banget lah, padahal kamu sebenarnya punya banyak masalah yang bikin kamu tuh kalau ngomong atau aura kamu memang gak enak aja diajakin ngomong gitu loh. Ini yang mungkin bikin kamu seret rezeki, seret jodoh, seret apapun, sering berisu, sering berkonflik sama orang. Nah ini yang Tuhan mau, ayo rilis semuanya, rebirth dulu, percaya sama Tuhan, dan yes, lihat segala sesuatunya dengan kacamata yang baik. Seperti ini, lava stone dan si amethyst. Aku selalu bilang, ketika kamu milih satu gelang itu bukan oh ya gue lihat dari jenisnya doang, gue suka warnanya atau namanya kayaknya enak, amethyst gitu, no. Tapi aku ngeliatnya memang kamu ada ketertarikan insting ketika memilih ini, oh ya ada sesuatu di sini yang kayak Tuhan mau kasih tauin ke kamu, dan salah satunya ini, percaya sama Tuhan, percaya sama diri kamu, dan release the negativity. Jangan melihat segala sesuatunya menjadi sesuatu yang jelek mulu, karena ini yang bikin kamu jelek terus. Padahal di samping kiri kanan kamu mungkin banyak orang yang seperti the Knight of Cups, pejuang cinta yang memperjuangkan kamu dengan sepenuh cintanya mereka, mungkin orang tua kamu, mungkin teman-teman kamu, tapi kamu ngerasa nggak ada yang cinta sama gue, nggak ada yang sayang sama gue, karena udah kebaperan sendiri. Dan ini yang bikin kamu makin hancur dari dalam. Yang menghancurkan kamu ini, kalau pile number 3, ini yang menghancurkan kamu ya kamu sendiri, karena pedangnya ada di dalam diri kamu sendiri, bukan cabikan dari orang, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Kamu hancur dengan karat dan dengan pedang kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau ini, it's time to take an action. New moon in Aries. New moon itu artinya jelang hari yang baru istilahnya ya. New moon, bulan yang baru. Aries juga adalah zodiak pertama, rumah pertama dalam zodiak, dalam astrologi. Jadi aku memang benar-benar ngeliat Aries dan new moon ini semuanya itu satu. Plus ini gelangnya rebirth, tentang satu juga, jadi segala sesuatunya jadi new. Kalau kamu nggak mau rebirth, ini susah kamu di bulan Juni dan bulan-bulan selanjutnya. Susah kamu, susah dapet jodoh, susah dapet hal-hal yang baik. Trust me, aku nggak ngomong ini nakutin kamu, no, buat apa? Gila, gue nakutin orang gila banget, nggak mungkin lah gitu. Tapi yes, ini yang aku lihat. Kita lihat di sini, oh my god, expect powerful change, new moon eclipse, new moon lagi, udah pasti new moon tentang awalan yang baru.
expect powerful change. Jadi memang kamu diharapkan untuk berubah, merubah semuanya. Oh my god, yes, you know what, di sini hitam, di sini ungu, nggak ada yang kebetulan babe, nggak ada yang kebetulan. Warnanya hitam dan ungu, gila nggak? Kamu diharapkan berubah. Ekspektasikan diri kamu untuk menjadi orang yang berubah, untuk menjadi orang yang beda, yang baru. Di sini ada adventure, sih, new lagi, lihat deh, dare to do things differently, manifest your travel dreams, move to a new location. Semua ngomong tentang new. Ini tidak ada yang aku manipulasi. Buat apa? Capek banget gua manipulasi. Nyari-nyari yang bagus. Mendingan ya udah jumping card atau aku kocok kartunya, ya ini yang dapat. Dan ternyata yes, bener, kamu disuruh adventure, kamu disuruh kayak bergairah lagi hidupnya. Entah memang kamu pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, terserah kamu, karena kamu yang tahu hidup kamu. Mungkin kamu udah ngerasa udah nggak cocok banget di kantor itu atau di pasangan kamu, mungkin terlalu banyak masalah, terlalu banyak miskom bertahun-tahun. Kamu tahu juga memang itu juga tidak bisa tidak bisa dipungkiri, memang kalian beda banget. Ya udah, kalau memang yang terbaik putus, silakan putus. Apalagi mungkin kamu udah beda server alias beda beda dunia alias beda agama, beda suku yang luar biasa. Banyak beberapa suku yang kayak kalau orangnya keluarganya memang nggak bolehin ya nggak bisa gitu ya. Ya udah, kamu tahu daripada kamu mengorbankan banyak pihak, misalkan keluarganya dia dan keluarga kamu nggak bisa bersatu, berantem apa segala macem. Ya udah, perbedaan bahasa, perbedaan cara berpikir karena di sini. Jadi aku ngeliatnya memang mungkin banyak yang beda agama, beda suku dan beda negara, karena di sini ada bahasa juga, cara ngobrol juga. Jadi suku pun juga bisa. Coba di komen di bawah kalau memang benar. Aku kata-katanya ini yang bikin kamu tuh susah banget untuk untuk bersatu, tapi nggak bisa rebirth juga. Jadi makanya aku bilang coba difikirkan baik-baik apa yang terbaik. Kalau memang nggak bisa, kenapa harus diteruskan? Tapi memang kalau bisa, coba diomongin baik-baik ke keluarga masing-masing. Pekerjaan pun juga kayak gitu, diomongin gimana caranya supaya teamworknya itu lebih pakem, lebih bagus, lebih stabil ya. Indecision sih, kamu udah nggak tahu mau ngapain. Aku tadi udah bilang, kamu maju mundur, kamu nggak tahu apa yang terbaik buat kamu nggak tahu the healthiest choice buat kamu tuh apa. Kamu nggak tahu mau bertumbuh seperti apa, karena yang tadi aku bilang, mungkin kamu nggak tahu ini yang terbaik apa enggak. Coba diobrolin pelan-pelan sama orang-orang sekitar kamu, yang baik mana, yang tidak baik mana. Tanya saran dari mereka, dan of course tanya sama Tuhan. Karena ada tadi ngomong tentang ketuhanan. Apakah doi yang terbaik? Apakah pacar ini yang terbaik? Apakah istilahnya kayak kantor ini yang terbaik? Apapun itu. Bahkan kayak untuk jurusan kuliah pun, apakah jurusan ini atau jurusan ini yang lebih baik? Pokoknya ya apapun itu ya, kadang-kadang kita mau milih tempat makan aja kita kayak mana nih yang enak nih ya, gue udah lapar tapi apa yang enak ya, kayak gitu. Apalagi tentang journey hidup kamu, indecision dan journey. Nomor 8 itu kan journey. So aku ngeliatnya memang di sini banyak banget di bulan Juni yang bakalan bingung mau ngapain, banyak banget imbalance di banyak hal, banyak banget miskom juga di beberapa hal, banyak banget juga perang batin di diri kamu sendiri. Jadi saran dari aku memang banyakin ngobrol sama Tuhan supaya kamu lebih balance dan lebih bijak dalam melangkah, supaya kamu bisa rebirth mungkin, atau kayak relocation gitu loh, lokasinya baru. Apapun lokasinya, lokasi hati kah, lokasi perasaan alias bisa move on, atau ya kamu kerja di tempat yang baru, I don't know. Pokoknya intinya adalah lakuin yang terbaik, tanya sama Tuhan supaya kamu tahu decisionnya apa ya. Di sini ada disiplin, I can accomplish what I set my mind to. Yes, ini juga yang tadi aku bilang, sebenarnya kamu bisa juga ngeset atau mensugesti diri kamu, yuk jangan terlalu baper, yuk jangan terlalu pesimis. Ini yang tadi aku bilang, expect powerful change. Jadi kamu mensugesti diri kamu, yuk kita berubah, jangan berpikiran begini, jangan begini, supaya kita bisa move on, supaya kita bisa berani lagi, supaya kita bisa begitu lagi. Pokoknya kamu ngeset diri kamu yang set diri kamu adalah bos dalam diri kamu. Jangan kamu dalam tanda kutip jadi pembantu atau jadi budak cinta, jadi budak egonya kamu, jadi budak rasa pesimisnya kamu. Kamu adalah bos dalam diri kamu, dan kamu harus tahu itu. Kamu bisa bikin diri kamu tuh disiplin, dan bisa bikin diri kamu tuh dalam tanda kutip bertekuk lutut sama omongan kamu. Kamu harus punya pikiran seperti itu. Karena ketika kamu udah berpikiran positif, trust me, semuanya lama-lama juga akan positif. Outputnya bakalan positif. Ingat,
The law of attraction. Apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi. Karena kamu akan menarik energi positif ketika kamu juga berpikiran positif terus menerus. Nggak ada orang yang pesimis melulu terus dapatnya yang bagus-bagus, no, nggak ada. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada apa? I am sorry, please forgive me. Yes, ini juga ngomongin ke Tuhan. Kalau kamu lihat di sini memang kayak lagi merengkuh ke Tuhan, Tuhan maafin. Yes, ini aku bilang minta pengampunan sama Tuhan dan minta kekuatan lagi sama Tuhan. Banyakin doa. Dan kamu juga harus maafin diri kamu. Bukan hanya kamu minta maaf sama Tuhan, tapi kamu maafin diri kamu, maafin orang lain. Bukannya aku mau ngomong tentang kekristenan, tapi di doa Bapa Kami pun juga ada kata-kata, ya istilahnya gini, Tuhan maafin aku seperti aku juga maafin orang-orang. Jadi ketika kamu minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan juga, ada baiknya kamu juga maafin orang-orang sekitar kamu dan maafin diri kamu. Maafin semua kesalahan yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Karena dengan begitu nggak ada duri dalam daging, dan kamu bisa totally move on, totally rebirth, totally reborn. Kamu lahir kembali, kamu bisa adventure ke negeri yang baru. Ketika kamu udah maafin semuanya, maafin kejadian dan kesalahan dan situasi yang sudah terjadi. Wah, gue kalau nggak maafin semuanya, nggak ada Roro yang sekarang. Mungkin gimana gue nggak ngerti, tapi ya nggak ada gunanya ternyata. Sampai sekarang pun kadang-kadang aku ke-trigger. Aku nggak bohong, aku kadang-kadang ke-trigger, aduh kalau inget masalah itu tuh kayaknya tuh gitu kan ya. Tapi buat apa? To be honest, nggak ada gunanya, karena memang ternyata emang bukan jalannya gue kayak gitu, bukan jalannya gue di situ, misalkan di kantor atau di pertemanan itu nggak ada gunanya gue di teman itu, misalkan kayak gitu. Di pergaulan itu nggak ada gunanya, pasangan pun juga kayak gitu, nggak ada gunanya kok. Setelah aku pikir-pikir, dengan sifat sikap karakter kita yang berbeda, dengan suku kita yang mungkin berbeda juga, kita nggak bakal bisa satu kalau memang dipikirin pakai logika pun. Nah itu yang aku bilang, kamu harus realize, kamu harus sadar ke arah situ. Dan ketika kita udah sadar, kita udah peaceful, kita juga udah bisa ngeset diri kita, emang nggak bisa, udahlah, jangan terlalu gimana-gimana. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi rebirth, karena kita udah memaafkan semuanya. Itu yang Tuhan mau. Aku sih ngeliatnya kayak gitu teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman, file number 3, apa yang akan terjadi sama kalian di Juni 2021. Jujur lumayan berat, file number 3. Wow, ada karmic relationship, yes, lesson. Ada addiction, oh my god. Dan ada I like you. Bottom of decknya ada self-indulgence, focus on self, ada self-worth, ada time to healing, ada shadow work, dan self-appreciation. Di sini juga ada appreciation. Kalau kamu lihat di sini appreciation. Yes. So, aku ngasih sih gampangnya adalah oke. Sorry, aku ada kata-kata di otak aku jadi ngejelimet. Oke, aku nanti gini, intinya adalah kamu healing dulu. Healing dari addiction kamu, healing dari karmic relationship kamu yang sudah berakhir, healing dari semua ketriggeran kamu, letting go orang yang memang nggak bisa sama kamu lagi, entah memang benar-benar mati secara badaniah atau memang dalam tanda kutip mati ya karena nggak bisa bersama-sama kamu lagi. Hilangin itu dulu, move on dulu, sadari dulu memang kalian nggak bisa sama dia supaya kamu bisa move on. Nggak bisa orang move on tapi sebenarnya kamu tuh masih ada rasa duri dalam daging seperti ini, nggak bisa. Kalau kamu masih ngerasa seperti ini, kamu bakalan batuk darah terus istilahnya. Orang nggak lihat sakitnya kamu karena nggak kelihatan, tapi di dalam hati kamu seperti ini yang bikin kamu nggak bisa kayak keluar dari lingkaran setan ini seperti Eight of Swords hidup kamu. Lihat, ada obsesi yang terus menerus, kamu mau kayak gimana pun kamu tetap keikat kakinya. Kamu punya blok tersendiri. Jangan sampai ini yang bikin kamu tuh nggak bisa dapetin ini. Mendapatkan soulmate kamu yang baru, mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik, cinta kasih yang baru, family yang baru. Ini yang bikin kamu nggak bisa dapetin ini. Orang yang benar-benar sayang sama kamu, yang kayak blooming lagi cinta kasihnya, apapun cinta kasihnya, mau platonik atau memang cinta romantisme, tapi ini nggak bisa kamu dapetin kalau kamu beloman. Yes, fokus di diri kamu, apa yang terbaik, healthy choices. Kalau kamu belum tahu apa yang terbaik buat diri kamu belum bisa healing, belum bisa shadow work, belum bisa rebirth, kamu nggak bakalan bisa mengapresiasikan orang yang sayang sama kamu, dan ujung-ujungnya kamu tetap ke-trigger untuk kesini lagi. Kamu nggak bakalan bisa taking an action di harapan yang baru, nggak bisa. Kamu nggak bisa free yourself. Karena kamu tetap ketarik ke energi itu, dan kamu nggak bakalan bisa ngomong baik-baik sama diri kamu, ngomong baik-baik sama orang lain. Kenapa? Karena mood kamu hancur, karena posisi kamu memang dalam hatinya tuh udah hancur. Jadi kata-kata yang keluar dari
diri kamu pun kata-kata kehancuran juga, kata-kata negatif juga. Itu yang akan kamu rasakan. Kamu nggak bisa adventure kemanapun dengan baik. Kamu mau ke Bali, kamu mau ke apa, pulau apapun, mau pulau seribu, mau pulau tak berpenghuni, atau kayak ke manapun, kamu nggak bakal bisa feeling grateful, kamu nggak bisa feeling happy. Kenapa kamu nggak bisa happy? Karena ya itu, dari dalamnya sendiri pun kamu nggak freedom, kamu nggak bisa menghilangkan ini, kamu ke-trigger untuk ngerasain sakit hati ini lagi. Walaupun ada cinta kasih yang baru, new start yang baru, nggak bisa, kamu nggak bisa ngerasain ini ya. So kalau kamu mau ngerasain ini semua di bulan Juni, mulai dari sekarang, mumpung masih ada waktu sebelum Juni berlangsung, kamu harus kayak lebih fokus ke diri kamu, fokus ke Tuhan, totally rebirth, totally move on, dengan cara realize, sadari kalau memang itu udah yang terjadi, ya terjadilah, mau gimana lagi gitu loh ya. Menurut aku cukup para number 1, 2, and 3. Terima kasih banyak udah bersama aku sampai sekarang. Maafin kemarin sempat lama, mudah-mudahan setelah ini aku banyak muncul. Maaf juga kalau memang di setiap sesinya aku banyak suara motor, suara anak-anak berisik, atau bahkan suara roti lewat, pedagang lewat, apapun itu. Balik lagi, ya nggak tahu, aku rumahnya di kampung, dan di depan rumah aku bener-bener kayak lahan kosong, dan di situ tempatnya mereka jualan, mereka main gitu, teman-teman main, anak-anak kecil main. Jadi maafin kalau memang berisik. Anggap itu sebagai hiburan juga, salah satu ciri khasnya Roro memang begini. Oke, tapi semoga tetap menarik di hati kalian ya. Oke, Roro pamit, Palang Bertri, terima kasih banyak. Sampai ketemu di readingan berikutnya, Beautiful Souls. Bye-bye.